dari Dokter Hewan Ius. Kemudian untuk itu saya persilahkan Dokter Ius untuk bisa memulai kuliahnya. Adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung bertanya ya. Nanti tidak perlu nunggu sampai selesai dulu. Itu ya Dokter Ius ya. Baik, dokter. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa yang di kelas kalau mau bertanya bisa langsung bisa mendekat ke monitor barangkali. Terima kasih. Silahkan Dokter Ius. Terima kasih, dok. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang, kok saya kurang keras ya? Ya, yang ini cukup, dok. Cukup ya? Ya, sekarang Ya, ya. lumayan lah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini pertemuan pertama praktisi mengajar dari saya untuk membahas mengenai kasus distokia secara umum ya. Ini 3 kali pertemuan. Jadi saya bagi 3 saja nanti pertemuan minggu ini, minggu depan sama 2 minggu kemudian nanti akan saya bagi 3 pertemuan ya. Izin untuk menampilkan untuk share screen ya dok ya. Baik. Untuk 3 pertemuan ini nanti saya bagi 3. Yang pertama ini mengenai manajemen perkawinan, kebuntingan dan kelahiran sapi perah di KPSPU Lembang. Nanti yang kedua plus sekarang itu ada untuk membahas kita sharing mengenai kelahiran normal pada sapi perah peternakan rakyatnya. Nanti minggu kedua kita akan beralih ke tema mengenai penanganan kesulitan melahirkan pada sapi perah. Itu diawali dengan penyebabnya, kemudian teknik diagnosanya, terus tindakan yang dilakukan tergantung kasus yang dihadapi, apakah itu terapinya, koreksinya, kemudian perawatan setelah pengobatan. Kemudian juga nanti di pertemuan kedua akan kita bahas mengenai perawatan pedet yang baru lahir, baik itu normal maupun yang mengalami kesulitan. Terus juga dilanjut dengan beberapa komplikasi yang menyertai kesulitan melahirkan, serta tindakan lanjutan yang dilakukan apabila terjadi komplikasi. Nah, terus di pertemuan kedua juga akan dibahas mengenai pencegahan. Kira-kira pencegahan apa saja nanti yang bisa kita lakukan di level kandang di peternak ataupun dari dokter hewannya sendiri. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan melahirkan. Nah, nanti di pertemuan ketiga, saya khususkan, karena biasanya waktunya panjang, khususkan untuk membahas mengenai tindakan bedah sesar pada sapi. Jadi mudah-mudahan nanti dari ketiga pertemuan ini kita akan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai penanganan distokia pada sapi-sapi perah terutama ya. Ini tidak menutup juga untuk sapi potong. Yang penting di sini yang jelas adalah indukan sapi. Ya, jadi kita tidak membatasi sapi perah, sapi potong, tetapi karena background saya di sapi perah, maka akan banyak sekali acuan mengarah ke sapi perah. Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti itu akan hubungannya erat sekali dengan indukan sapi yang ada di peternakan. Baik, karena ini adalah praktisi mengajar, jadi saya harus sampaikan mengenai uh, di mana saya praktek selama ini gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 13 tahun terakhir saya bekerja di Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, yaitu disingkat KPSBU, di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, koperasi ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun atau didirikan tahun 71 ya. Ini mencakup 3 kecamatan di Bandung Barat, yaitu Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Dan ada 1 kecamatan di wilayah Subang, yaitu wilayah Ciater. Keempat kecamatan ini di daerah Highland ya, jadi di dataran tinggi Bandung dan Subang. Jadi karena tempatnya cocok untuk peternakan sapi perah,
Kalau cuacanya paling tinggi di sini tuh sekitar 20 derajat dengan suhu terendah kemarin musim kemarau bisa sampai 12 derajat ya. Jadi cocok sekali untuk sapi-sapi perah. Kemudian kami mengelola sapi, bukan sapinya milik peternak, tetapi bisnisnya dikelola oleh KPSBU itu dari 3.900 orang anggota. Ya, jadi anggota itu peternak ya, yang kita layani. Kurang lebih sapinya 18 ribuan lebih. Itu termasuk induk, anakan, dan jantan, dan lain-lain. Termasuk induk perah. Ini terakhir kita sensus setelah pertengahan kemarin, pertengahan 2023. Kurang lebih sekitar 18 ribu ekor lebih. Nah, rata-rata kepemilikan karena peternakan rakyat ini hanya 4 sampai 5 ekor rata-rata. Tetapi kepemilikan tertinggi di sini bisa punya sampai 40 ekor ya, termasuk kandang punya koperasi sendiri atau namanya dairy village itu kurang lebih ada 100 ekor yang dikelola secara modern. Kemudian sebagian besar peternakannya itu adalah kandang ikat ya, di belakang rumah, di halaman, di kebun. Dan sapinya diikat dari inilah potret peternakan rakyat kita ya, sama dengan sapi potong, sapi indukan itu diikat dan dipelihara secara boleh dibilang intensif, artinya makannya dikasih, minumnya dikasih, perawatan semua disajikan ke sapinya. Dan ini menjadi salah satu faktor beberapa apa namanya manajemen kesehatan, terutama manajemen kesehatan sapi indukan yang sangat erat kaitannya dengan sistem perkandangan seperti ini. Tapi kondisi ini memang tidak bisa dihindari karena ya begitulah peternakan sapi rakyat ya, dengan modal yang kecil tetapi memberikan apa namanya memberikan input ya kepada community, artinya untuk sosial ekonominya sangat berperan penting ya. Jadi kalau bentuknya minimalis tapi hasilnya maksimalis sebenarnya gitu. Kemudian manajemennya sendiri ada yang masih tradisional ya, termasuk pemiliknya juga udah banyak yang sudah senior gitu kan, tapi banyak juga peternak muda yang mulai untuk beternak sapi perah. Kemudian ada yang semi modern, dengan pengertian semi modern ini sudah mempergunakan alat-alat seperti mesin perah, kandang yang semi freestall seperti itu sudah digunakan. Dan yang modern ini beberapa peternak yang memiliki kapasitas modal lebih tinggi, biasanya sistem perkandangannya lebih baik dengan sistem apa namanya pemeliharaan perkandangan, manajemen pakan dan sebagainya lebih baik dibandingkan yang tradisional. Sebelum PMK, susu kami itu susu sapinya dihasilkan kurang lebih sekitar hampir 120 ribu liter atau 120 ton ya per hari sebelum PMK. Nah, sesudah PMK ini emang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Titik terendahnya setelah PMK itu kita mencapai di angka 70-an, 75 ribuan ya. Tapi sekarang Agustus kemarin kita sudah bisa kembali lagi ke 90 ribu liter. Ini erat kaitannya dengan manajemen perkawinan, manajemen kebuntingan, dan manajemen kelahiran yang kita lakukan setahun terakhir sehingga kita bisa pulih lebih cepat dibandingkan di tempat lain atau di peternakan lain ya. Alhamdulillah kita bisa kembali mendekati 120 ribu insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa meningkat lebih cepat lagi. Kemudian ini selayang pandang nanti kalau untuk apa namanya mahasiswa yang nanti akan magang ya, banyak dari UGM itu udah mulai magang dari semester berapa 5, 6 ya. Kemudian juga yang koasisten ya, kurang lebih apa sih yang bisa didapat, pengalaman apa yang didapat, soft skill maupun hard skillnya di koperasi di KPS BUMN itu apa saja. Nah, di kami itu rutin melakukan inseminasi buatan. 100% sapi kami itu dilakukan perkawinan dengan inseminasi buatan. Kemudian juga setelah setelah pada waktu kondisi normal di luar PMK kemarin, pelayanan bantuan kelahiran sapi itu setiap hari ada. Jadi nanti kalau ada yang koas atau magang nanti bisa dapat pengalaman banyak karena petugas kami juga cukup banyak. Untuk dokter hewan ada 3 orang, kemudian juga petugas inseminator paramedis ada 21 orang dan ada 5 orang tenaga potong kuku. Jadi banyak sekali adik-adik kalau misalkan berapa orang bisa ikut harian itu bisa keliling dari pagi sampai sore bahkan sampai malam ya. Kemudian penanganan gangguan reproduksi jelas ya, bahwa ini adalah erat kaitannya dengan efisiensi reproduksi, makanya setiap gangguan reproduksi yang dijumpai akan ditangani dengan serius.
Jadi mulai dari petugas inseminator, PKB, ATR, dokter hewannya semua berperan untuk menangani gangguan reproduksi lebih cepat. Kemudian pencegahan pengobatan penyakit seperti kemarin waktu PMK, LSD ya, dan pengobatan penyakit-penyakit purpurium yang menjadi concern kita untuk menghasilkan sapi-sapi yang produktif ya. Jadi tadi dibahas sama Dokter Lustari bahwa nanti akan kita bahas juga mengenai patologi purpurium. Jadi erat kaitannya dengan masa produksi sapi sepanjang tahun itu awalnya yang menentukan. Jadi kalau setelah melahirkan bermasalah, masih masalahnya panjang dan berlanjut sampai dengan waktu lama. Nah, kemudian potong kuku dan tanduk. Jadi potong kuku sudah rutin dilakukan karena ada walaupun tenaga lapangannya masih kurang hanya 5 orang, tetapi alhamdulillah programnya masih jalan. Pemotongan kuku berdasarkan request atau permintaan dari peternak ataupun untuk tanduk ya, terutama ini sekarang sapi-sapi darah bakalan itu atau replacement stock ya, darah betina itu biasanya mereka menginginkan untuk potong tanduk. Selain untuk keamanan juga pertumbuhannya lebih optimal dibandingkan dengan sapi-sapi yang ada tanduk. Jadi sekarang udah umum di masyarakat bahwa udah lahir betina pengen dipotong tanduk. Ini kontes tahunan sejak PMK sih belum dilakukan ya, tapi insya Allah untuk ke depan berjalan lagi. Ini seleksi bibit, kita juga biasanya bekerja sama dengan dinas lain, dan termasuk di sini adalah uji progenites yang rutin dilakukan tahunan di kami. Nah, pemeriksaan kebuntingan di kami itu wajib adanya, itu bisa dilakukan dengan palpasi rektal maupun dengan penungguhan diagnosa dengan ultrasonografi. Nah, surveillance juga terutama untuk penyakit-penyakit strategis seperti Brucella, Leptospira, tuberkulosis itu dilakukan pengamatan secara berkala bekerjasama dengan dinas yang terkait. Nah, ini yang mungkin di kami lebih menonjol itu tindakan bedah lapangan. Bedah lapangan yang kami lakukan beragam, mulai dari bedah minor sampai bedah yang istilahnya bedah mayor ya. Bedah minor misalkan ada bedah abses, ada apa namanya eh, papiloma, pengangkatan tumor, kemudian juga reparasi area vulva dan lain sebagainya, termasuk pendarahan, luka. Nah, atau kalau untuk bedah mayornya ini paling sering kita lakukan untuk bedah sesar, kemudian bedah gastrointestinal dan bedah urogenital seperti itu. Ini pendampingan mahasiswa koasistensi FKH rutin sekarang sudah 1 tahun itu bisa beberapa angkatan, alhamdulillah, dan berdasarkan dari laporannya banyak sekali manfaat yang didapat, baik itu soft skill, pelayanan secara komunikasi komunikasi dengan klien, kemudian juga pengenalan wilayah dan sebagainya. Kemudian juga yang jelas ada tindakan-tindakan skill dasar yang harus dimiliki dokter hewan sudah mulai diperkenalkan, sehingga mereka akan mendapatkan gambaran lebih luas, lebih jelas mengenai apa sih yang nanti akan dikerjakan dokter hewan di lapangan. Nah, ini saya mulai masuk ke materinya. Jadi untuk sapi perah ini sekarang dikawinkan 100% dengan inseminasi buatan. Ini termasuk manajemen yang kami lakukan. Tidak ada lagi kawin alam, tetapi semuanya kawin suntik ya dengan inseminasi buatan. Transfer embrio di kami itu baru introduksi karena hasilnya belum belum terlalu signifikan, tetapi dari Balai Embrio Transfer dan yang terkait itu sudah melakukan mencoba untuk transfer embrio, terutama untuk twinning ya, kemarin uji coba, tetapi hasilnya memang belum bisa menjadi gambaran umum ya. Tapi secara umum kalau untuk inseminasi buatan sudah semuanya, dan menggunakan semen beku unggulan dari balai inseminasi buatan terbesar di Indonesia, yaitu Singosari dan BIB Lembang. Tetapi karena ini terkait dikhawatirkan adanya inbreeding atau kawin sedarah, maka pengaturan semen bekunya dilakukan oleh Gabungan Koperasi Susu Indonesia atau GKSI. Jadi kita membelinya lewat GKSI. Nanti GKSI menentukan, oh ini tahun ini yang digunakan pejantannya A untuk wilayah Jawa Barat, nanti Jawa Tengah pakainya apa, Jawa Timur seperti apa. Kenapa? Ini concern sekali. Kalau di sapi perah, makanya nanti akan saya bahas sedikit mengenai inbreeding yang menyebabkan salah satu penyebab kesulitan melahirkan. Walaupun sudah kita lakukan seperti ini, masih ada karena
Kita juga tidak tahu ya sapi yang ada sekarang itu udah turunan keberapa, dan pasti ada nanti lineage yang nyangkut gitu. Bisa jadi terjadi seperti itu. Tetapi minimal dengan cara ini kita meminimalkan terjadinya inbreeding secara langsung. Jadi biasanya 2 tahun sekali kita ganti pejantan yang digunakan ya. Itu seperti itu. Kemudian juga sering dilakukan uji progeny test untuk menguji nanti sapi-sapi jantan unggul yang nanti akan digunakan di Indonesia. Kemudian, nah ini, kalau dulu perkawinan sapi masih dilakukan agak sembarang ya, karena ada tren bahwa di daerah lain, misalkan di Jawa Tengah, Jawa Timur, tren itu mengawinkan sapi itu dengan pejantan sapi potong, misalkan simental, limosin, Angus, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dilihat dari satu sisi bahwa anakannya dari segi ekonomis lebih unggul harganya. Permintaannya mungkin cenderung atau trennya meningkat ya, dokter. Makanya ini sempat menjadi isu juga di kami bahwa sapi-sapi perah peternaknya itu pengen dikawinkan dengan sapi potong karena khawatirnya diinginkan anaknya nanti jantannya besar-besar. Saya tidak memungkiri bahwa ada hasilnya juga bahwa ternyata anakannya itu lebih besar. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah meningkatnya kesulitan kelahiran karena crossbreed ini. Sapi FH itu berat normal lahir itu hanya 30-35 kilo. Tetapi kalau crossbreed bisa sampai 45 ya, 45 kilo. Itu menjadikan banyak sekali kejadian wasted ya, wasted cow itu artinya indukan yang istilahnya udah melahirkan, apakah saat melahirkan atau beberapa hari setelah melahirkan tidak bisa bereproduksi normal sampai dengan akhir karena proses kelahiran yang bermasalah. Walaupun anaknya dinilai harganya lebih tinggi, tetapi induknya biasanya langsung masuk RPH. Ya, makanya sejak tahun 2019 pengurus koperasi mengambil tindakan tegas bahwa crossbreed itu dilarang. Ya, tidak boleh ada lagi crossbreed dengan sapi pejantan sepotong. Jadi kita hanya murni mengawinkan dengan FH. Bagi karyawan atau inseminator yang melanggar akan diberikan sanksi. Nah, jadi ini termasuk peran dokter hewannya di sini. Berarti ada law enforcement di sini bahwa daerah kami itu istilahnya sentra sapi perah harus pure breed minimal. Kalau nggak FH atau anakan FH. Tapi untuk menjaga kelangsungan eh, produktivitas sapi perah, kita harus menjaga galurnya supaya tidak sampai terjadi persilangan dengan sapi-sapi crossbreed. Manfaatnya jangka pendek mungkin ada baiknya, tetapi jangka panjang akan sangat merugikan. Kita bisa ambil contoh di beberapa daerah, saya tidak sebutkan namanya, yang sudah introduksi sapinya udah macam-macam, akhirnya produksi sapi perah susunya itu tidak setinggi di tempat yang pure breed ya, seperti itu. Jadi ini kita ketat sekali untuk crossbreed, tidak boleh ada crossbreed lagi. Untuk di kami, tapi di luar kami mungkin ada yang nyelonong satu dua ya, makanya ya ada aja oknum seperti itu, tetapi untuk kami sendiri sudah menerapkan hal ini untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Kemudian crossbreed selain penyebab di stok ini, selain crossbreed juga ada penurunan kualitas atau downgrading bibit sapi perah sehingga mengganggu reproduksinya. Jadi ada sapi-sapi yang sulit di IB, sulit birahi, salah satunya adalah karena crossbreed ini. Kemudian produksi sudah jelas, penurunan produksi. Jadi gini, kalau crossbreed itu anaknya jantan nggak masalah. Tetapi kalau crossbreed itu anaknya betina, itu tidak dipotong. Mereka tuh dibreeding, dipelihara. Dan kalau terus berlanjut, maka generasi berikutnya akan lebih mengarah ke sapi potong. Dan akhirnya kita mungkin 5 tahun ke depan akan kekurangan bibit sapi perah, mohon maaf. Seperti itu. Jadi kita cegah seperti ini dengan langkah-langkah yang tegas. Kemudian penanganan gangguan reproduksi. Ya. Jadi untuk perkawinan sapi ini kan right country-nya kita mengawinkan sapi yang eligible estrus. Jadi estrus yang benar-benar estrus. Jadi kalau misalkan ada gangguan estrus, apakah delayed, apakah estrus yang tidak jelas dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam ranah gangguan reproduksi. Dan ini ditangani sedini mungkin, seawal mungkin supaya days open-nya atau hari-hari kosongnya itu pendek sapinya. Nanti saya gambarkan di bawah, nanti berbentuk diagram, mungkin akan lebih jelas. Nah ini contohnya. Eh, Cacat bawaan yang terjadi pada persilangan sapi perah dengan sapi simental.
Gambar yang kiri menunjukkan kelihatan ada istilahnya pembentukan organ yang tidak sempurna. Ya, dia disebut ini sebagai apa? Yang ini stiff ya, kaku, tetapi yang ini udah semacam ankylostom. Jadi bengkok dan ini tidak bisa diluruskan. Jadi bukan keseleo, bukan karena salah penanganan waktu kelahiran, tetapi waktu lahir sudah begini. Ini untungnya presentasinya anterior sehingga sapinya masih bisa normal lahir. Tapi kalau posterior ini sudah biasanya berujungnya sesar karena tidak bisa keluar. Ya. Gangguan seperti ini umum ditemukan untuk sapi-sapi karena gen resesifnya nanti muncul seperti ini, ya, atau gangguan pertumbuhan, gangguan organologi dan lain sebagainya pada waktu masa pertumbuhan fetus. Sapi yang sebelah kiri nampak normal, seperti normal. Tapi kalau diperhatikan, coba lihat kaki depan kanan itu, lihat masih muda, umurnya masih kurang lebih 3 bulan 4 bulan, tetapi sudutnya sudah landai kaki depannya. Ini bukan karena proses kandang, bukan karena dia sakit, tapi emang secara genetik eh, ruas jari depannya itu dia lebih downslope ya, jadi lebih landai. Yang seperti ini bisa menjadi apa namanya kerugian besar. Kenapa? Nanti pertumbuhannya sangat terganggu, cara berjalan terganggu, posturnya nanti terganggu ya. Ini cacat bawaan yang terjadi karena munculnya gen resesif pada sapi-sapi perah yang dilakukan crossbreeding. Kemudian, nah ini downgradingnya. Sapi yang dikawinkan silang seperti ini, sebenarnya tujuannya pengennya lebih bagus. Tapi yang didapat ini, yang didapat peternak ternyata dipelihara kok nggak gede-gede gitu ya. Apa namanya, pengennya sapinya bagus, 3 bulan, lebih pertumbuhannya lebih cepat. Dia lebih cepat 2 bulan maksudnya. Tapi yang didapat seperti ini. Ya. Kalau lihat seperti ada sapinya, ini bukan angle fotonya yang salah, tetapi emang posisi kaki depan lebih pendek daripada kaki belakang. Kalau untuk usia pedet sampai dengan 1 bulan, posisi ini normal. Artinya kadang-kadang sampai 3 minggu. Bahwa pedet itu biasanya kaki belakang lebih tinggi dibandingkan kaki depan. Nah biasanya cuma 1 bulan, karena udah 1 bulan itu dia udah rata. Ini sudah 3-4 bulan posisinya masih menungging seperti ini. Ini artinya bawaan juga, cacat bawaan juga ya. Dan ini tidak diinginkan karena kerugiannya besar, pertumbuhannya terhambat dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini jelas-jelas ya, sapi perah yang dikawinkan dengan ini sapi betina yang saya sebut tadi, dikawinkan anaknya itu lahir kemudian dipelihara, tidak dipotong. Jadi mencoba mereka, oh siapa tahu nanti apa anakannya yang lebih bagus dan sebagainya. Padahal kalau di sapi perah, hitungannya harian dia harus menghasilkan susu. Ini yang terjadi. Ini mau melahirkan, ya tanda-tanda kelahiran sudah jelas, pulpanya bengkak, ya, badan juga cukup bagus. Tetapi ini yang terjadi, ambingnya kecil sekali. Tidak bisa, kita tidak bisa berharap susunya banyak di sini. Ini salah satunya. FH dikawinkan dengan si mental seperti ini, biasanya produktivitasnya yang kami jumpai itu 5 bulan saja susunya sudah tidak ada. Ya. Memang betul nanti kita tidak memungkiri bahwa beberapa misalkan udah laktasi ketiga, produksinya lebih tinggi, tetapi kan kita nunggu semasa sampai nunggu laktasi 3 untuk menghasilkan susu lebih banyak. Padahal darah waktu pertama melahirkan itu adalah kunci suksesnya. Kalau darahnya saja produksinya cuma 5 liter itu udah alamat akhir itu ya. Jadi untuk kedepannya malah akan sangat rugi. Dan ini yang didapat kalau terjadinya crossbreed seperti ini. Dan di sapi perah sangat dihindari karena produktivitas akan sangat turun. Belum lagi masalah yang lain. Nah, yang kita inginkan seperti ini. Ini sapi yang kurang lebih 5 hari, 5 hari lagi mau melahirkan. Seperti ini yang diinginkan. Posturnya bagus, BCS-nya cukup, tetapi walaupun di sini diperhatikan ada udem ambing, tetapi masih dalam batas normal. Ini yang kita inginkan sapi-sapi yang nanti akan melahirkan anak yang sehat, susunya banyak. Ya, tujuannya ini, big picture-nya seperti ini. Jadi kalau yang tadi gambar-gambar ini tidak akan menjadi seperti ini. Ini akan rugi kalau di peternakan sapi perah. Tujuan kita tuh akhirnya seperti ini untuk membentuk ini gitu ya. Karena apa? Kalau sapi perah itu selama 300 hari diperah, kurang lebih ya, waktu optimalnya tuh 300 hari. Jadi kalau misalkan 1 tahun itu 360 hari.
300 hari diperah. Terus kalau misalkan sapi itu hanya bisa diperah selama 200 hari, berarti kita akan rugi 100 hari. Dan setiap harinya sapi ini menghasilkan susu. Beda dengan sapi potong. Sapi potong saya jumpai kemarin di daerah Jawa Timur itu. Ada sapi yang tidak bunting atau belum menunjukkan birahi 8 bulan setelah melahirkan. Saya pikir itu petaninya nggak rugi ya Pak ya. 8 bulan hanya ngasih makan, minum, ngurusin sapinya. Terus sapinya kosong. Demi menghasilkan anak yang harganya katanya misalkan 3 kali lipat dari yang normal. Misalkan bisa menghasilkan anak yang umur 4 bulan 15 juta. Tetapi loh 8 bulan nunggu kosong itu. Udah jelas berapa ruginya ya. Makanya dokter hewan di sini sangat berperan. Berperannya apa? Masalah-masalah yang selama ini dianggap gangguan reproduksi yang hanya kulitnya saja, kita harus gali lebih dalam lagi. Masalahnya apa? Apakah masalah karena murni penyakit atau emang salah manajemen? Ya, dokter hewan harus pinter juga di sini untuk manajemen pakan, manajemen pemeliharaan, manajemen kesehatan sudah jelas. Tapi tambahan lainnya seperti manajemen pakan, manajemen perkandangan, manajemen apa namanya pasca panen atau susunya harus mengerti juga karena itu saling berkaitan. Jadi kita nanti kalau mendiagnosa penyakit itu harus komprehensif dan dokter hewan itu dihargai lebih tinggi kalau pengetahuannya komprehensif. Nah, jadi nanti ada mahasiswa jangan udahlah cukup lah ini cuma tahu penyakitnya seperti ini. Ya nanti dihargainya dokter hewan reguler. Tapi kalau Anda nanti bisa jadi konsultan pakan sapi gitu kan ya, konsultan kesehatan, konsultan breeding, Anda akan dihargai dan lebih tinggi di situ ya. Makanya dari sekarang belajar lebih banyak mengenai apa yang mendukung suatu sistem peternakan karena kita bicara farm animal. Semua konsep di situ. Baik. Nah, ini efisiensi reproduksi. Ya, saya tampilkan di sini banyak parameternya tapi saya tampilkan yang biasa kami ukur gitu ya. Ini contoh service per conception, artinya jumlah layanan IB yang menghasilkan kebuntingan. Targetnya 2,2 sampai 2,5, tetapi kami masih realisasi 2,8. Banyak faktornya ya. Karena sapi perah itu kita bicara sapi perah itu kalau setelah melahirkan dia itu ada namanya negatif energi balance. Setelah melahirkan itu dia rebutan energinya itu untuk produksi susu, untuk nyusui anaknya. Sehingga biasanya reproduksinya agak terbengkalai. Nah, biasanya jadi apakah dia menjadi days opennya manjang atau terjadi gangguan reproduksi sehingga sapinya lebih tanda petik lebih sulit untuk bunting ya seperti itu ya. Nanti kita bahas. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung ya. Saya saya bicara aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung aja raise hand atau Betul, open betul, mic. Dok. Yes. Ya, ya. Ini untuk istilah-istilah kalau memang bingung silakan ditanyakan nanti. Jadi kita nggak terlalu terlanjur lebih jauh. Ini ada istilah conception rate. Jadi conception rate ini menunjukkan angka yang buntingnya berapa persen. Jadi kalau tadi itu jumlah layanan IB untuk bunting, nah untuk conception rate itu lebih berfokus kepada berapa sih yang bunting setelah di IB itu ya. Jadi ternyata 45,5%, 55 targetnya. Kita baru mencapai yang rendahnya, 45% itu tapi masih bagus, tetapi karena masih banyak sapi yang tidak tercover, bisa jadi nilai ini menjadi jelek. Ya, seperti itu. Kemudian jarak antar melahirkan, calving interval. Jadi secara normatifnya yang namanya sapi atau sapi efisien bereproduksi itu 12 sampai 13 bulan jaraknya dari anak pertama ke anak kedua kurang lebih sekian. Tetapi realisasinya masih 15 bulan, kadang lebih ya. Ini banyak faktor. Kemudian juga nah ini estrus pertama sapi darah. Jadi sapi darah, sapi bakalan itu estrusnya normal dicapai 13-14 bulan. Tapi ternyata ini yang masalah. Kok bukan lebih tinggi, malah lebih rendah. Di kami itu estrus pertama sapi darah bisa 10 bulan sudah ada birahi. Ya. Kenapa? Ini terkait karena pakan itu biasanya mereka tuh karena pengen bagus, dikasih protein lebih banyak, fatnya lebih banyak. Jadi dia tumbuh lebih cepat, puber lebih cepat, tetapi tubuhnya masih belum dewasa tubuh. Nah, nanti akibatnya ke depan bahwa dia akan melahirkan di bawah usia optimal.
Makanya nanti ada distokia maternal itu salah satunya karena underage, belum siap, ruang panggulnya belum siap, konformitas tubuhnya belum siap, artinya dia melahirkan menjadi kesulitan dan biasanya kalau memang sulit akhirnya harus disesar juga ya. Ini fenomenanya. Jadi kadang-kadang peternak itu kalau ada estrus pertama udah kelihatan, wah udah dikawinkan saja. Kadang-kadang tidak melihat, oh nanti ya tunggu sampai 15 bulan. Ini enggak. Kadang-kadang, oh ini udah tingginya udah cukup, tapi umurnya masih muda. Nah ini yang jadi masalah. Nanti karena usia waktu pertama melahirkan dia akan lebih muda. Nah terus kemudian ada namanya estrus pertama setelah melahirkan. Sapi itu setelah melahirkan sama seperti mamalia lain ada nifas. Nifas itu masa pengeluaran lohia setelah melahirkan, kurang lebih sekitar 40-45 hari. Nah, nanti setelah lohianya selesai, akan muncul birahi pembersihan namanya namanya birahi pembersihan, kurang lebih di usia 55-60 hari setelah melahirkan. Tetapi ternyata di kami masih 80 hari. Artinya ada penundaan, apakah gangguan hormonal ataukah gangguan purpurium dan sebagainya, sehingga kita lebih lama. Nah, nanti mengakibatkan masa tunggunya lebih lama juga. Nah ini terus kemudian umur pertama Dara melahirkan. Idealnya 24 bulan atau 2 tahun. Karena 2 tahun itu secara konformitas tubuh sudah cukup, panggulnya sudah cukup lebar, artinya dengan berat normal 30-35, dia masih bisa melahirkan dengan normal tanpa bantuan. Tetapi realisasinya sapi-sapi di kami masih banyak yang melahirkan di bawah 24 bulan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya distokia maternalis. Ya, seperti ini. Nah, ini gambaran skematik ya saya gambar. Targetnya kalau kita ngomong sapi perah atau sapi itu pengennya 1 tahun 1 anak. Konsepnya di sini ya. Ada istilah DIM, DIM itu namanya singkatan Days in Milk ya. Itu Days in Milk 0 artinya itu hari itu dia melahirkan. Jadi kalau Days in Milk-nya 5 berarti 5 hari postpartus. Nah, ini saya gambarkan 50 DIM berarti 50 hari postpartus. Ini konsepnya seperti ini secara umumnya kalau untuk budidaya ternaknya. Pertama, misalkan kita ambil partus pertama nih, ini dimnya 0. Kemudian, seperti saya bilang tadi, plus estrusnya ini normalnya. 50 hari sudah nampak estrus pertama, tapi kita tidak kawinkan karena ini estrus pembersihan. IB berikutnya, kita IB. Hari ke-70 setelah melahirkan kita IB. Kemudian, ini jaga-jaganya. Karena sapi itu kan kayaknya cuma berapa persen ya yang kalau di kami itu mungkin 50-55% Asus pertama langsung jadi. Jadi SC-nya itu yang segitu. Tapi sisanya kan ada yang 2 kali IB. Makanya saya tuliskan di sini kalau 2 kali IB kurang lebih dengan interval 20 hari, di hari ke-90 ya second AI. Nah, terus anggap karena ini kita normalnya seperti ini. Kemudian karena IB kedua kita sapinya bunting selama kurang lebih 270 hari. Jadi estimasinya nanti kelahiran ada di 360, kurang lebih setahun. Makanya 1 tahun 1 anak. Semua pengen seperti ini. Semua pengen. Dari kita di desa terpencil sampai orang yang ada di Brazil sana, pengennya seperti ini. Melahirkan 1 anak, satu tahun, 1 anak. Tetapi, nah, Anda coba lihat, perhatikan. Apa yang faktor yang memperpanjang ini? Salah satunya adalah jumlah perkawinan. Semakin sebanyak sapi dikawinkan, maka ini akan molor ke arah kanan. Sehingga nanti dimnya akan 360 dan lebih. Tapi ada kuncian di sini, ada kuncian. Kalau di sapi perah, ada namanya optimum milking period, itu 300 hari. Oke, camkan ini. Jadi buntingnya 270 hari. Tetapi dari sejak lahir sampai dengan melahirkan berikutnya, itu 300 hari usia perahnya. Jadi kalau misalkan kita IB di DIM 90 kemudian bunting, kurang lebih 300 harinya nyampe di kebuntingannya nanti 7 bulan. Jadi sapi ini kalau sudah bunting 7 bulan atau 7 bulan setengah, telat-telatnya 8 bulan, sapi itu harus dikeringkan. Dikeringkan itu artinya dikering kandang, tidak diperah. Sebagai usaha untuk memperbaiki kesehatan ambing. Nah, karena usia optimumnya 300, ya 300, maka ada jeda waktu 60 hari sampai melahirkan, dia istirahat. Istirahat
ambing tidak diperah, supaya nanti periode laktasi berikutnya susunya lebih banyak. Oke. Tapi apa yang terjadi? Nah, saya gambarkan gambaran kedua, skema kedua. Skema kedua, kalau terjadi sampai 3 kali IB aja. Ini yang paling sederhana. Sapinya sama dengan keterlambatan tadi, kita mengalami keterlambatan first estrusnya 20 hari. Jadi nampak estrus lebih karena dia susunya banyak, akhirnya karena kurang energi, protein dan sebagainya, maka dia estrus pertamanya lebih telat 20 hari, 70. IB pertamanya di 90. Kemudian karena ini gangguan reproduksi, IB 2 kali, IB 3 kali. Kita ambil yang paling dekat aja. 3 kali IB, maka yang terjadi adalah, simpulkan di sini, perpanjangan dry periodnya 100 hari. Jadi kalau seperti ini bisa jadi sapinya dikeringkan tidak 2 bulan, tetapi bisa sampai 3 bulan lebih. Kenapa? Karena optimumnya 300 hari berarti susunya sudah sedikit. Mau nggak mau kita keringkan. Nah kalau kering 300 hari dengan 60 hari di atas, tentu akan rugi pada sapi-sapi yang dikeringkan lebih lama. Ya. Makanya kita harus bekerja keras di sini supaya IB-nya tuh nggak nyampe jebol banyak, kemudian juga bisa estrus lebih cepat dan estrusnya baik kualitinya. Untuk menghindari ini. Ini gambaran ketiga, kasus lain. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi kasus aborsi? Karena aborsi ini dikenal sebagai 3 besar penyebab inefisiensi reproduksi atau penyebab kerugian ekonomi terbesar pada sapi perah, itu masuk 3 besar. Ini yang terjadi kalau terjadinya aborsi di sapi perah ya contohnya. Misalkan normal seperti tadi, kita partus di 0 hari, dimnya. Kemudian estrus pertamanya 50 hari, IB pertamanya 70, kemudian IB keduanya 90. Nah terus yang 90 anggap bunting, terjadi kebuntingan. Terjadi kebuntingan harusnya kan normal sampai lahir. Yang terjadi di sini ternyata misalkan saya ambil contohnya 150 hari DIM, 90, 550 berarti kurang lebih sekitar 60 hari. Ya, ini kan IB-nya 150 berarti kan 150 dikurangi 90, 60 hari. Kebuntingannya baru 2 bulan. Baru 2 bulan bunting ternyata dia abortus. Oke. Nah, di sini. Tetapi DIM-nya kan jalan. Pada waktu dia abortus, DIM-nya tidak menjadi 0, tetapi dia berlanjut. Kenapa? Karena ini proses fisiologis. Jadi kalau melahirkan normal, baru si ambingnya itu regenerasi ke produksi yang baru. Tapi kalau abortus, dia itu produksinya manjang terus, jadi tidak dihitung 0. Maka setelah abortus, DIM-nya terus bertambah. Apa yang terjadi? Misalkan abortus hari ke-150, kemudian berapa? 30 hari kemudian, saya hitung di sini, dia estrus lagi. Kemudian di IB, anggap langsung jadi. Ini saya tuliskan first conception, ini second conception. Berarti kebuntingan kedua setelah dia abortus. 270 hari pura. Apa yang terjadi? Maka di total kurang lebih ada 150 hari lebih panjang. Dan sapi ini akan kerepotan. Susunya tambah sedikit, kita keringkan lebih awal. Apa yang terjadi sama proses kebuntingan? Yang proses dari kebuntingan, sapi-sapi yang dipanjangkan seperti ini cenderung nantinya akan, karena istirahat kandang, dia makannya tetap, maka badannya besar, induknya menjadi fat, apa istilahnya lebih gemuk, gemuknya berlemak, anaknya pun nanti banyak sekali mendapatkan gangguan metabolis. Ya, jadi konsepnya kalau kita ngomongin gangguan metabolisme sapi yang mengalami distokia, salah satunya yang saya gambarkan dari 2 penyebab ini. Ini yang normal, kemudian ada apa namanya sapi yang sering dikawinkan, kemudian sering abortus. Ini bermasalahnya panjang, nanti bisa menyebabkan distokia karena gangguan metabolisme pada induk yang mau melahirkan. Salah satu penyebab saya sebutkan. Kemudian, nah ini kalau saya simpulkan, kalau misalkan saya sebutkan di sini faktor risiko perkawinan sapi terhadap kesulitan melahirkan. Saya singkat. Sapi yang baru pertama melahirkan itu kurang dari 2 tahun, risikonya berlipat apabila dengan pejantan sapi potong. Oke. Jadi kalau manajemen perkawinannya salah, terutama misalnya kita kawinkan lebih awal, kawin dengan pejantan potong, maka risiko distokianya meningkat berkali lipat. Konformitas tubuh kecil, jelas FH itu, sapi FH itu sebenarnya middle size ya, artinya
dibandingkan dengan simental limusin dia lebih kecil, tetapi dibandingkan dengan sapi lokal dia lebih besar. Tapi ada FH yang kecil, terutama untuk sapi-sapi yang kurang umur. Nah ini ruang perutnya itu kecil juga. Nah, kalau misalkan di situ ada rumen, nanti uterusnya malah desek-desekan sama, udah jelas desek-desekan, tetapi lebih parah. Nanti yang dikorbankan itu bukan pedetnya, tapi rumennya. Makanya sering terjadi gangguan gak nafsu makan pada saat mau melahirkan. Kenapa? Karena si fetusnya itu mengganjal rumen yang berdekatan gitu ya. Makanya sapinya menampak seperti kayak cepat kenyang seperti itu. Kemudian diameter apertura pelvisnya, diameter lubang pelvisnya itu lebih kecil dan ini menjadikan distokia maternalis. Biasanya seperti ini kalau sudah parah ujungnya disesar juga. Ya. Kemudian crossbreed dengan HPL ini yang saya amati ya. Saya bandingkan dengan literatur itu. Ternyata kalau HPL-nya sudah lewat, pertumbuhan fetus itu setengah kilo atau 0,5 kilogram per hari. Jadi kalau misalkan HPL-nya sampai lebih 15, berarti kurang lebih 0,5 kali 15. Ada perkiraan pertambahan bobot badan 7,5 kilo lebih besar dibandingkan dengan yang normal. Dan ini sangat berbahaya. Terutama kalau sapi-sapi yang dikawinkan dengan crossbreed itu biasanya HPL-nya nambah 10 sampai 15. Makanya tadi lahirnya lebih besar dan punya resiko terhadap distokia lebih tinggi. Nanti saya sebutkan tadi cacat bawaan karena crossbreed ya biasanya karena monster calf ya bisa ada kepala dua dan lain sebagainya. Abortus pada sapi penderita menular ini jangan abortus juga jangan dianggap enteng bahwa dia abortus kan belum waktunya, nggak mungkin distokia. Abortus yang terutama yang menyebabkan pembusukan pada fetus biasanya nggak keluar. Nah, jadi distokia kenapa nggak keluar fetusnya? Yang fetus yang sudah busuk, yang sudah sepsis tidak keluar dan mengakibatkan sangat berbahaya untuk daya tahan hidup sapinya. Bisa jadi kematian mendadak. Ya, seperti itu. Jadi abortus yang penyakit sepsis seperti ini harus menjadi pertimbangan bahwa bisa menyebabkan distokia karena ya tadi gagal pembukaan biasanya, gagal pembukaan atau pembusukan yang lebih cepat di fetusnya di dalam perut. Tadi saya sampaikan perpanjangan dry period itu ya untuk karena lebih panjang maka sapinya lebih gemuk, lubang pelvisnya juga lebih berlemak sehingga menyulitkan pedet untuk melahirkan dan yang paling harus diperhatikan adalah gangguan metabolis seperti ketosis dan sebagainya. Nah ini kita beralih ke yang kedua. Nah sebelum ke manajemen kemuntingan mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah jelas ya, nanti saya gambarkan di bawah. Oke, saya lanjut ke kebuntingan. Nah, kalau udah tadi kan dikawinkan, nah, sekarang kalau sudah bunting gimana? Nah, bunting itu adalah apa proses fisiologis setelah tadi di IB, kemudian bunting dan harus dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang sudah dikawinkan itu jadi atau tidak. Ya, nanti di bawah saya ada gambaran tulis angkanya itu ya. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan? Nah, lama kebuntingan ini patokan saja. Kebuntingan itu kalau di kami di daerah kami itu kurang lebih di angkanya 270. Jadi bisa berbeda masing-masing tempat, masing-masing breed. Misalkan sapi Simosin, Bali, sapi Madura, mungkin kebuntingannya angkanya bervariasi. Nah, kalau di kami itu variatifnya di 270 hari plus minus 5 hari itu dalam range normal. Jadi kalau di luar ini termasuk bisa abnormal, bisa prematur atau misalkan overdue. Kemudian nah ini mungkin ada yang mahasiswa mikir PKB mah nanti aja kalau yang minatnya sapi potong atau berminat di hewan besar atau ruminansia. Ternyata PKB itu sudah menjadi kesepakatan merupakan skill yang harus dimiliki, skill dasar yang harus dimiliki oleh dokter hewan. Banyak lulusan dokter hewan ke lapangan nggak bisa PKB. Jangankan yang 2 bulan, 3 bulan, kadang-kadang yang sudah besar pun nggak ketemu. Ya, sangat disayangkan. Jadi saya tekankan di sini PKB ini merupakan skill dasar kalau untuk dokter hewan. Jadi mulai dari sekarang, kalau misalkan magang atau koas lebih dimantapkan lagi, karena emang erat kaitannya dengan bisa karena biasa di sini ya. Bukan wah nggak nemu sapinya jangan, atau wah saya nggak minat jangan. Ibaratkan kalau sudah bisa sekali, ibaratkan naik sepeda 2-3 tahun nggak ngerogoh, tapi masih ingat. Asal waktu kita belajar sungguh-sungguh dan mendapatkan
key pointnya. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang belajarnya nggak sungguh-sungguh, PKB-nya nggak bisa, dan nantinya juga nggak bisa juga. Makanya dari sekarang minimal bisa dulu. Entah itu dipakai kapan kita nggak pernah tahu. Apa nanti Anda bekerja di bidang apa, tapi minimal kita tahu dulu, bisa dulu. Berikutnya kalau mau dicoba ada namanya muscle memory ya. Memori tangan itu mesti ingat, oh ya yang ini itu bunting. Oh yang ini itu gangguan reproduksi, seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa ini keahlian ini tidak akan hilang selama Anda sungguh-sungguh di awal. Nah, yang jadi masalah kalau awalnya sudah tidak fokus, tidak tahu apalagi anatomi dan sebagainya, maka kelanjutannya akan susah. Kemudian saya sampaikannya tulisan aja. Kemudian kalau di sapi itu pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi rektal itu menjadi gold standar ya. Jadi standar umum untuk pemeriksaan kebuntingan pada ruminansia besar, termasuk kuda. Kalau untuk domba kambing, palpasi rektal itu tidak dilakukan biasanya palpasi perkutan. Jadi biasanya untuk domba kambing itu kebuntingan 3 bulan sudah bisa kita palpasi di daerah flank ya, atau lebih tepatnya di lipatan paha ke bawah menjelang ke ambing ke dasar perut. Nah kalau domba kambing seperti itu. Tapi kalau di sapi gold standarnya adalah palpasi rektal. Ada orang berkata, oh palpasi nggak usah karena nanti pedetnya kelihatan. Nah, iya, fetus itu mencapai dasar perut itu kurang lebih di usia 6 bulan kebuntingan. Jadi kalau misalkan ada gerakan di perut, di kiri, kanan, di bawah itu ya kurang lebih udah 6 bulan. Ya, kalau tidak ada, apakah tidak bunting atau anak pedetnya mati, itu seperti itu. Ya. Kemudian USG yang kita gunakan untuk kebuntingan, pemeriksaan kebuntingan itu untuk meneguhkan diagnosa. Ya, apalagi misalkan kita ngobatin kasus gangrep, kemudian pengen diobat apa dipastikan apakah bunting tidaknya biasanya dengan bantuan USG. Nah, yang kami sarankan kalau pemeriksaan kebuntingan tuh tidak, jangan sekali, karena kalau positif misal, oh ini udah positif 3 bulan, ternyata kadang-kadang pas waktu ditunggu, oh nggak lahir ya, karena bisa saja mati waktu masih embrio akhir ya. Kalau misalnya kita rogoh di usia 45 hari, oh ini bunting, terus nggak pernah dirogoh lagi, kadang-kadang ya udah nggak ada. Kalau orang bilang di sini apa? Di gondol genderuwo katanya fetusnya itu. Tapi ternyata ya itu tadi banyak sekali faktor patologis kebuntingan yang menyebabkan fetusnya diserap kembali. Makanya selayaknya PKB itu dilakukan 2 kali minimal dalam satu masa. Jadi misalkan kita PKB di 2 bulan, kemudian di 5 bulan kita rogoh lagi untuk memastikan bahwa fetusnya hidup normal. Nah ini contohnya. Mungkin bagi yang masih belum ada gambaran bagaimana palpasi rektal, ya saya gambarkan di sini. Ini rutin kita lakukan seperti ini. Normalnya apa sih yang bisa dilakukan untuk pada waktu palpasi rektal? Yang Pak, kalau sudah biasa kita bisa cek di 45 hari kebuntingan sudah bisa ketemu. Ya, 45 hari itu sudah bisa kita deteksi ada kebuntingan. Nah, markernya apa aja sih kalau palpasi rektal itu? Satu, ada namanya selaput fetus. Ya, amnion, alantoin, itu kita bisa cek dengan apa istilah fetal membran slip. Tapi kali ini saya tidak bahas karena emang tidak bukan bahasanya ya. Jadi cuma gambarkan saja untuk palpasi rektal apa saja sih nanti yang harus menjadi acuannya itu bahwa sapi itu bunting. Pertama selaput fetus, yang kedua cairan amnion. Karena adanya cairan tadi, maka uterus yang berisi atau bunting akan menandakan adanya undulasi atau kayak pantulan ya. Pada waktu kita uh, tepuk halus gitu ya, ada kepantulan karena itu isinya air, makanya disebut sebagai undulasi. Yang ketiga ada namanya asimetri. Asimetri dikarenakan adanya dilatasi kornua uteri yang bunting dibandingkan kornua yang tidak. Di sapi paling sering kebuntingan itu ipsilateral, artinya sama dengan CL-nya. Jadi kalau ada CL corpus luteum di kanan, biasanya kebuntingan di kanan. Tapi tidak juga, menurut kemungkinan CL-nya kanan, buntingnya kiri. Nah, kebuntingan dua kornua pada sapi itu kasusnya jarang. Jadi kan kormanya seperti ini. Nah, terus buntingnya di kiri kanan. Sapi itu jarang ya. Saya pernah temui tapi kasusnya jarang. Nah, biasanya kalaupun kembar biasanya di satu kornua. Makanya gejala awal kebuntingan yang bisa kita deteksi adalah adanya dilatasi kornua. Kemudian plasentoma atau pertautan antara karunkula dan kotiledon ya, plasentoma itu bisa kita deteksi di usia
sedini mungkin 2,5 bulan sampai 3 bulan. Jadi kerasa seperti kayak apa bulatan-bulatan ya kayak di permukaan atau pas waktu kita pegang uterusnya itu nampak kayak ada apa benjolan tapi ke dalam ya di uterusnya. Itu penanda. Yang berikutnya ada fremitus. Fremitus itu denyut apa desiran bukan denyutan. Jadi kalau Anda pegang nadi Anda seperti ini, nadi tangan itu namanya berdenyut. Kalau fremitus itu ibaratkan kita pegang selang air pencet kerasa desiran. Nah, ini menandakan tapi ini arterinya arteri uterina. Ya, arteri uterina ini menggantung dari percabangan daripada iliaka interna itu langsung ke uterus dan posisinya menggantung. Nah, banyak salah praktisi ya mahasiswa maupun praktisi salah mengartikan fremitus itu yang di kiri dan kanan. Itu salah karena yang di kiri kanan menempel ke otot itu adalah arteri femoralis ya, dari cabang dari iliaka eksterna nantinya. Dan itu selalu ada ya bentuknya. Nah, fremitus itu spesifik biasanya mulai berdesir di usia kebuntingan 4 bulan. Kemudian kalau misalkan oh tidak bisa, ternyata pas waktu ditarik serviknya berat. Nah, biasanya atau menggantung. Biasanya kebuntingan sudah mencapai 5 ke atas. Nah, terus kalau sudah ketemu ekstremitas kaki dan sebagainya, biasanya 7 bulan ke atas ya. Ini gambaran singkat saja. Nah, kalau pakai ultrasonografi gimana? Kita lakukan USG sudah rutin dilakukan di kami, terutama untuk mendeteksi kebuntingan yang lebih awal. Kita bisa deteksi di 28 hari. Dan kalau pemeriksaan kebuntingan dengan USG ini cepat sekali. Di bawah 1 menit itu sudah ketemu. Ya, bisa kalau bunting itu udah sebelum semenit udah ketemu, oh ini bunting. Tapi yang jadi masalah kalau tidak bunting, nah ini tugas dokter hewannya. Apa yang harus dilakukan? Maka pemeriksaan akan lebih lama, lebih banyak diperiksa untuk melihat apakah ada defek atau kelainan pada organ reproduksi. Biasanya dilakukan untuk peneguhan diagnosa ya. Tapi jangan pula dianggap ini kalau pakai USG udahlah besok lusa nggak usah ini beli aja lah alatnya gitu. Ternyata pengalaman kami itu penggunaan USG itu erat kaitannya dengan skillnya. Jadi kalau sudah palpasi rektalnya sudah intermediate artinya udah biasa minimum biasa aja palpasi itu nanti pakai USG-nya lebih cepat. Jadi kalau misalkan belum bisa palpasi rektal terus langsung belajar USG sulit ya, lebih lama malah tambah pusing nantinya. Rektal apa probe-nya kemana gitu kan, tangan kemana, gambar kemana ya biasanya. Makanya kalau mau palpasi rektal biasanya untuk orang yang sudah biasa melakukan palpasi rektal itu menjadi persyarat wajib. Nah, kemudian menjadi pemeriksa untuk menentukan tadi kan saya sebutkan pemeriksaan PKB itu 2 kali. Ada yang pertama, ada yang kedua. Nah, yang kedua itu memeriksa apakah pedetnya normal atau tidak, fetusnya normal atau tidak. Nah, biasa dilakukan dengan USG untuk melihat apakah plasentanya bagus, kemudian juga cairan allantoin sama amnionnya juga normal. Kita bisa lihat dengan adanya dengan penggunaan USG. Jadi biasanya gejala abortus awal ditandai dengan apa namanya perubahan pada fisiologis cairan amnion dan allantoin dan juga perubahan pada plasenta. Nah, seperti itu kita bisa diagnosa lebih awal sehingga kita bisa jaga-jaga apakah ini abortusnya karena nutrisional atau apakah karena infeksius. Nah, ini saya gambarkan sedikit untuk kebuntingannya. Ini yang 28 hari ya. 28 hari kelihatan bahwa yang belakang hitam ini adalah sebagai vesika, yang depannya ini adalah uterus kornuanya, sepertiga kornua akhir itu kurang lebih sekitar apa di ujung ya dan letaknya nempel dekat dengan vesika karena melengkung uterus itu. Ini seperti ini 28 hari. Kelihatan sekali penebalan daripada apa namanya? Endometriumnya dengan rongga rongga yang sudah mulai berisi cairan amnion seperti ini ya. Tetapi kalau pakai tangan biasanya ini dianggap tidak bunting. Nah, ini masalah. Dulu waktu kita melaksanakan gertak birahi yang seperti ini tidak terdeteksi dengan tangan, tapi ketemu CL. Nah, biasanya langsung dikasih ini obat untuk menggertak birahi dan biasanya abortus itu dikarenakan ini. Dan dengan alat ini dengan USG kita bisa deteksi 28 hari sehingga untuk mencegah kesalahan pada waktu kita akan melakukan sinkronisasi birahi. Ya. Sinkronisasi birahi itu menjadi syarat mutlak kalau pakai USG. Kalau untuk karena siapa tahu ada yang buntingnya di bawah 2 bulan. Kemudian ini, kalau pakai USG juga memungkinkan kita sexing. Ya, ini saya dapatkan di usia kebuntingan 90 hari.
kelihatan bahwa ini plasentoma dengan cairan amnionnya. Saya bilang homogen ya karena warnanya ini anekoik, hitam rata, tidak ada bintik-bintik. Nah, fetusnya kelihatan seperti ini ekstremitas, ini ekor, kemudian ada kantong skrotumnya diisi seperti ini, sudah mulai kebentuk. Dengan garis tipis ini adalah plasenta. Jadi mungkin kenapa? Oh, ngapain kok sapi di sexing segala? Nah, kalau besok lusa kita pakai pejantan sexing misalkan nih, BIB mengeluarkan ini sexing itu kan lebih mahal. Atau kita beli simen beku sexing dari luar negeri yang harganya misalkan $100 gitu kan ya. Nah, terus nunggunya kan 9 bulan kelihatan hasilnya jantan atau betina. Sexingnya benar apa tidak. Nah, kalau pakai USG berarti kita bisa deteksi di 90 hari. Jadi kita, oh ini benar nih. Ternyata pejantannya sexing loh, yang lahirnya jantan karena ini sapi potong. Oh ini sexingnya betina, oh berarti sexingnya untuk sapi perah berhasil karena yang apa simen bekunya adalah sexing betina. Seperti itu. Jadi kalau seperti orang jantan apa laki perempuan mungkin penting ya karena ibu bapaknya pengen tahu anaknya itu laki atau perempuan. Tapi kalau di sapi nggak seperti itu. Mungkin penggunaan ke depan lebih berguna kalau kita besok lusa kita akan gunakan pejantan sexing jantan betina, kita akan lakukan pemeriksaan lebih awal untuk melihat apakah benar seksinya atau tidak. Kemudian nih diagnosa bandingnya. Kadang-kadang kalau pakai tangan kan gitu, oh ini bunting nih, ada apa tadi ada undulasi, ada asimetris. Ternyata, oh dicek ternyata beda ini yang menjadi diagnosa banding sering terjadi. Ya, ini saya temukan pada kasus vaginanya bengkak, nampak seperti kayak uterus yang bengkak juga ya. Kemudian di sini kelihatan sekali ada dilatasi vagina dengan discharge intravaginanya seperti ini, keruh, dan ini serofibrinous. Ya, jadi bentuknya cairan lendir kental plus nanah lain sebagainya. Dan ini didiagnosanya sepertinya bunting. Ternyata tidak. Nah, ini kalau misalkan dilanjutkan sampai lama bisa menjadi piometra nanti karena ini kan di depannya itu persis uterus dan cairannya keluar masuk sini. Nah, piometra nanti malah menjadi masalah juga di kelahiran. Kenapa? 7 bulan disangkanya bunting, ternyata isinya kantong. Kalau di hewan kecil biasanya langsung OH. Nah, kalau di sapi di OH selesai, mending masuk RPH. Nggak usah di OH. Gitu ya, seperti itu. Makanya kita tegakkan diagnosanya dengan USG. Salah satunya sapi-sapi yang menderita apa namanya yang nantinya akan mengalami distokia misalkan mati di dalam ya fetusnya mati di dalam terus sapinya tidak menunjukkan gejala kelahiran normal dia hanya keluar discharge saja terus dicek oh ini nggak tahu hidup apa tidak. Nah, kita pastikan dengan USG nanti kelihatan bahwa nanti bau uterusnya nanti bentuknya seperti ini cairannya. Kita akan lihat bentukan seperti ini. Kalau bentukan seperti ini berarti sudah mulai terjadi apa namanya lisis daripada si plasentanya. Ya busuk anaknya termasuk di 3 gerak. Kalau di peternak tuh gitu, kalau kadang-kadang nanti jadi dilematis dokternya. Kita bilang mati ternyata anaknya lahir normal. Wah, habis dokter hewannya disalah-salahin. Atau sebaliknya apa namanya kita bilang anaknya hidup ternyata anaknya mati udah busuk di dalam sama dokter hewannya malah nanti oh nggak mau ke dokter itu lagi periksanya nggak benar kan. Nah itu makanya kita sebagai dokter hewan harus sampai ke sana apalagi kalau di lapangan nanti sering kali kita menjadi apa istilahnya itu rujukan ya dari petugas atau dokter hewan yang lain yang mungkin nggak bergerak di bidang sapi itu menjadi rujukan. Oh ini kira-kira gimana dok masalahnya ini kok jadi rame kita di peternak sama pemilik sama petugasnya katanya hidup tapi mati. Nah kita pastikan seperti ini. Alhamdulillah akhirnya kita bisa diagnosa lebih cepat sehingga sapinya diusahakan abortus lebih awal karena emang sudah mati di dalam ya supaya tidak menjadi distokia di lain hari. Nah ini contohnya beberapa patologi kebuntingan mungkin di minggu depan akan saya bahas lebih dalam. Ini satu yang saya jumpai adalah hidrops fetalis. Ini kelihatan sekali bahwa fetusnya lahir belum cukup umur, masih sekitar 8 bulan karena rambutnya sudah komplit, tapi perutnya besar sekali, isinya air. Ini biasanya induknya mengalami hidrops ya, hidrops amni dan hidrops palantoid. Ini distokia jelas. Ya. Walaupun ukuran kepalanya kecil, tapi perutnya gede banget. Gede banget. Dan ini tidak bisa keluar normal. Akhirnya kita lakukan dengan tindakan bedah sesar.
Ya, kalau misalkan orangnya nggak, oh ini kok masih 7 bulan dok, masih lama, masih 7 bulan buntingnya. Tapi sapinya kayak mau keluar. Terus kadang-kadang kepalanya sama kaki sudah nongol, tapi nggak sesenti pun maju waktu ditarik. Makanya kita langsung sesar ya. Kalau enggak, udah ibunya bisa roboh karena patah tulang panggungnya. eh ini kasusnya jarang, tetapi kalau sekalinya ketemu menjadi masalah besar ya. Karena biasanya petugas itu, masa sih cuma tinggal narik aja nggak bisa, karena kepala kaki itu udah nongol, kaki belakang ini nggak bisa keluar. Salah satunya ini hidrops ya. Kemudian juga ini ada monster calf ya, namanya Schistosomus reflexus. Kebetulan ini waktu ada koas juga ikut hadir. Anda lihat di sini ini udah nggak karuan, ini kayak dicincang, kayak dipatah-patahin ya. Ini juga terjadi biasanya kalau di kami itu ada aja sih. Biasanya satu, kalau kita lihat apa datanya, statistiknya mungkin kejadiannya satu kasus per 2.000 kelahiran normal. Nah, ini termasuk sapi Holstein ini, sapi FH ini termasuk bangsa yang rentan terhadap terjadinya monster calf seperti ini. Nah, kemudian juga ada ini double head calf ya. Sering ini cacat genetik pada sapi perah juga, kepalanya dua. Ini nggak belas sempurna ya, seperti ini. Kok kayak orang tuh kayak kembar siam ya, seperti ini. Ini juga menjadi distokia berat ini ya. Kalau lahirnya posterior, presentasinya mudah kepala belakang. Tapi kalau lahirnya anterior, ini yang menyulitkan. Kadang-kadang harus disesar juga. Nah, ini kadang-kadang kalau seperti ini, kalau ketemu di umur 7 bulan, diaborsikan lebih menguntungkan. Karena walaupun lahir seperti ini, ya mungkin cuma 5 hari, seminggu mati anaknya. Harapan hidupnya kecil. Jadi daripada merugikan, biasanya kita kalau ketahuan di awal, kita akan abortuskan lebih dulu. Kemudian, nah ini faktor risikonya patologi kebuntingan terhadap kasus distokia. Yang pertama, yang paling menjadi concern kita adalah monster calf. Jadi sapi-sapi pedet-pedet yang mengalami tadi gangguan tadi, monster itu menjadi penyebab distokia fetalis. Kemudian juga kelebihan waktu atau overdue pregnancy pada induk, berat lahir pedetnya lebih besar. Ya. Kenapa kita makanya manajemen kebuntingan harus dijaga, harus dikendalikan. Kemudian kasus distokia yang menyertai aborsi biasanya aborsi sepsis. Jadi tadi saya sebutkan anaknya mati, tetapi serviknya nggak buka. Nah, mau diapain itu? Maka biasanya kalau nggak diinduksi dengan obat, bisa bisa juga dilakukan dengan balloning atau membuat kayak semacam apa namanya, menempatkan kayak balon yang dipompa di serviks supaya serviknya ngebuka ya. Dibantu seperti itu. Mungkin tekniknya mungkin sampai dengan di kebidanan manusia hampir sama. Maaf Dok Ius, Ya, itu tadi ada yang mau tanya ya. ya. Mana tadi? Halo, di 301 tadi silahkan kalau itu mikrofonnya dinyalakan. Tidak bertanya, Dok, tapi cuma penasaran tadi gambarnya yang bagian disk Tokia kurang jelas. Terima kasih. Yang mana ya? Yang distokia. Yang ini kah? Yang sebelum ini, Dok. Yang ini? Yang hydro ya. Ini posisinya bagaimana ya, Dok? Yang mana? Oh ini. Ya, Inilah. Ini kepalanya ya. Ini kepalanya. Ini pedetnya usianya kurang lebih sekitar 8 bulan. Jadi udah lewat 7 bulan. Sapinya nampak, induknya tuh nampak kayak muka kurus. Terus ditunggu udah keluar. Kepalanya nongol. Sama kakinya nongol nih. Kaki depan yang ini. Mohon maaf nih, saya tunjuk. Kaki depan yang ini. Jadi ini kaki depannya udah nongol keluar sama, tapi ditarik nggak keluar-keluar. Udah ditarik orang banyak nggak keluar. Makanya kita ada prosedur. Kalau narik pedet waktu melahirkan, 2 kali percobaan tidak bergeser sedikit pun, maka percobaan traksi dihentikan. Itu prosedur kita. Ya kalau ditarik 2 kali tarikan, nggak bergeser sama sekali, hentikan prosedur, kemudian langsung dianjurkan untuk dilakukan sesar seperti itu. Dan ini termasuk kasusnya. Ditarik 2-3 kali, nggak keluar sama sekali, induknya sampai repot, sampai roboh, akhirnya ya udah ternyata terjadi sini penyempitan di sini. Karena ini kan ya, ini ya, bagian ini adalah bagian perutnya. Yang saya lingkari ini perutnya, Ternyata asites. bentuknya seperti itu ya. Jadi Ya, ada yang menahan. ada yang menahan. Jadi kepalanya, kakinya bisa keluar normal, tetapi
Ini karena perutnya besar sekali, nggak bisa keluar. Padahal kaki belakangnya kecil tuh ya. Kaki belakangnya kecil. Ini bukan bengkak abses, tapi cairannya. Biasanya tadi makanya saya sebutkan kelanjutan dari kasus hidropamni dan hidropalantoid. Jadi cairannya amnion alantoidnya ketumpuk di sini menyebabkan defek atau cacat pada pedet. Sehingga yang kasus seperti ini diteruskan dengan bedah sesar. Seperti itu mungkin ya gambarnya. Jadi ini udah keluar, pedetnya udah keluar ditarik. Setelah dilakukan sesar seperti ini bentuknya. Makanya, oh iya bentuknya kok bengkak katanya. Terus petanya bilang, oh ini kelamaan melahirkan dok, bukan ini karena cacat tadi karena ada gangguan pada penyerapan cairan alantoidnya. Seperti ini ya. Kalau yang tadi ada pertanyaan di sini. Nah ini kalau sapi katanya kalau sapi jantan pada sapi perah gimana? Nah, oke ya. Saya tanya ini ada pertanyaan. Oke, saya lihat dulu. Oke. Ada yang bertanya bagaimana nasibnya kalau sapinya sapi jantan, lahir jantan, sapi perah lahir jantan maksudnya seperti itu. Nah, di sini di manajemen perkawinan. Nah, sorry, saya sebutkannya. Kok ada? Anggap aja misalkan ini, saya ambil ini ya. Nah, kalau misalkan jantannya ini FH misalkan jantan, terus diapain? Nah, di kami itu makanya kita membantu peternak untuk mengoptimalkan sapi-sapi jantan FH ini mau diapain seperti nasibnya biar nggak kayak ayam petelur gitu loh. Kalau ayam petelur kan betinanya diambil untuk bertelur. Nah, jantannya itu kan biasanya cuma dipelihara 2 bulan menjadi ayam yang ayam apa namanya pejantan yang potong tapi buat potong tapi teksturnya lebih kenyal dibandingkan dengan sapi ayam broiler, tapi rasanya lebih hampir mirip dengan ayam kampung. Nah, kalau sapi FH ini, jantan ini sebenarnya bagus untuk digemukkan juga. Cuman masalahnya kurang disukai karena tulangnya itu besar, ya. Tulangnya besar, terus frame-nya besar yang bisa diisi banyak dan pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan si mental limusin. Jadi perbandingannya gini, untuk mencapai berat badan yang sama, misalkan 400 kilo, si mental limusin mungkin 1,5 tahun atau 20 bulan sudah bisa, tetapi FH mungkin harus mencapai 24 bulan, ya, lebih lama. Tetapi kalau harga bakalannya lebih murah. Makanya saya rangsang peternak di sini tuh kalau misalkan nanti kurban, nggak usah beli yang simental limusin. Kenapa? Harga bakalannya mahal. Nah, yang dipakai bakalan-bakalan FH tadi karena secara ekoran lebih murah, digemukan ADG-nya masih bisa 1,2 ya. Average daily gain-nya bisa 1,2 kalau digemukan. Walaupun lebih sedikit, tetapi sebenarnya karena harga dasarnya lebih murah, maka lebih terjangkau untuk peternak untuk digemukan, usaha penggemukan. Ini kalau pertanyaan untuk apa? Jantan itu biasanya kita lanjut untuk pengemukan. Di beberapa daerah sentra sapi perah, kurban itu sekarang banyak menggunakan sapi FH jantan. Ya, gambarnya seperti itu. Bila tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke ini ultrasonografinya gambaran umum aja ya. Mungkin nanti bisa lebih jauh. Terus, nah ini kita berlanjut ke manajemen kelahiran. Jadi kelahiran ini adalah proses yang apa namanya panjang ya. Jadi proses panjang dari proses usaha budidaya. Kita budidaya atau pengembangbiakan ternak itu biasanya hasil akhirnya kalau orang itu predikatnya apa sih memuaskan kumlot gitu kan ya. Melahirkan itu adalah proses yang ditunggu karena ini adalah proses kelulusan seseorang kalau di kuliah. Tapi kalau di peternak ini proses kelulusan daripada tadi usaha peternak, inseminator, dokter hewannya itu adalah dilihat seberapa banyak sih kelahirannya atau seberapa sukses kelahirannya gitu ya. Nah, di sini ya saya gambarkan di sini tadi saya gambarkan lebih jelas mengenai tadi IB ya. Sekarang gini, kalau ada 60% sapi yang di IB itu bunting, 50%-nya hanya 50% yang dapat melahirkan normal. Jadi kalau misalkan gini, ada ini saya sampaikan di sini sampel dari data kami. Kalau sebulan ada 1.700 sapi perah, sapi indukan yang di IB, ya, IB pertama, kedua, dan selanjutnya, yang bunting setelah IB itu di PKB itu 60%-nya 1.200.
Karena 1.200 yang bunting itu ternyata yang lahir itu hanya setengahnya. Jadi bunting belum tentu jaminan bahwa dia akan lahir normal. Nah, ini masalahnya. Ini bisa menjadi fisiologis atau patologis ya. Jadi di kami itu sekarang angka kelahiran normal itu di angka 600-700 kelahiran normal dari jumlah IB kurang lebih sekitar 1.600-1.700. Kurang lebih seperti itu. Artinya PKB-nya 1.200 itu bukan wah 1.200 nanti lahir. Enggak. Itu hanya 600-nya, setengahnya saja mungkin atau paling besar 60% yang bisa lahir normal. Kenapa? Ternyata yang 50%-nya itu mengalami patologi kebuntingan yang berakhir abortus, kematian embrio, kelahiran prematur maupun stillbirth. Jadi ya kalau 600 itu tadi yang normal, yang normal betul pedetnya, induknya segala macam. Tapi yang 50%-nya adalah tadi yang mengalami abortus. Abortus ini diartikan sebagai pedetnya yang fetusnya yang mati. Tapi kalau embrio itu embrio mati berarti sampai dengan berapa? 40, 30, 35 mati kemudian memulai siklus baru dia mati. Nah, terus kelahiran prematur biasanya ada yang lahir prematur 7 bulan, 8 bulan. Nah, menarik di kami itu biasanya kalau prematurnya 7 bulan lebih banyak yang hidup daripada prematur yang 8. Kita belum mengetahui kenapa ya. Kalau 7 bulan prematur walaupun kecil hidup, tapi ke 8 bulan biasanya tuh prematur menjadi stillbirth gitu. 2 jam, 3 jam mati seperti itu. Ya, kita belum mengetahui kenapa. Harus di-split penyebab utamanya. Kemudian data kami menunjukkan ada 10-20% sapi yang mengalami distokia saat melahirkan. Dari kelahiran normal itu masih 10-20% yang distokia. Nah, istilahnya itu ada normal, easy pull, sama hard pull. Kalau normal itu melahirkan seperti layaknya itu, nggak dibantu. Sapinya di kandang, duduk, rebah, kemudian keluar. Itu normal. Tapi yang easy pull itu yang banyak dilakukan. Jadi udah nongol kakinya dibantu ditarik, itu namanya easy pull. Sebagaimanapun tindakan kita kalau nolong berarti sebenarnya kita sudah masuk tindakan easy pull. Nah, selayaknya kalau normal itu nggak dibantu ya. Jadi pengertian normalnya harus ditempatkan pada kondisi benar bahwa normal itu kelahiran yang tidak terbantu. Kalau masih ditarik sedikit walaupun cuma 2 orang masuk kategorinya tidak terbantu. Artinya kalau besok lusa ada kelahiran, kemudian apa namanya mau lahir normal, kita bantu memasukkan tangan, reposisi, itu udah masuk distokia sebenarnya pengertiannya. Tapi mungkin karena udah kebiasaan juga, kalau nggak dibantu nanti ibunya keburu lemah. Nah, seperti itu. Ini makanya saya sampaikan beberapa fisiologi kelahiran yang mungkin harus diketahui supaya dokter hewannya nggak salah ngambil kesimpulan gitu. Oh ini normal sebenarnya, kok dianggap nggak normal? Atau nggak normal dibilangnya, oh ini normal. Makanya nanti juga serba salah nanti ya. Kemudian ya ini manajemen kelahirannya perlu ditentukan, dibuat SOP-nya dan dokter hewannya mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang diketahui supaya mencegah kerugian yang berlipat di kemudian hari. Nah, ini saya sampaikan. Ada di dalam sapi perah itu ada namanya far off ya. Far off itu masa kering kandang itu kurang lebih 60 hari minus sebelum partus. Ya, ini pada masa ini sapi tidak diperah lagi. Ya, kalau sapi potong sudah maksudnya biasanya udah 60 hari sebelum 2 bulan sebelum melahirkan kan. Tapi masih kadang-kadang kalau di sapi potong naknya itu kan masih anaknya masih ini ngikut-ngikut masih istilahnya apa? Nyusuin ke ibunya tuh masih. Nah, sebenarnya nggak bagus juga. Kenapa? Karena nanti mengganggu keseimbangan hormonal di dalam tubuh induknya. Nah, kemudian kalau di sapi perah selama 2 bulan tadi ngapain aja sih? Itu saya istilahkan revitalisasi atau pengembalian fungsi daripada kelenjar ambing untuk mencapai normal. Karena laktasi pertama, kedua, itu dari masing-masing laktasi itu akan semakin meningkat. Laktasi 1 misalkan rataan 15 liter, laktasi kedua bisa 18, laktasi ketiga bisa 25. Artinya semakin baik masa istirahatnya, maka nanti akan dihasilkan sapi yang lebih produktif. Makanya harus istirahat kandang selama kurang lebih 60 hari. Kemudian pada saat ini juga dilakukan pengobatan mastitis kering kandang. Diberikan obat antibiotik long acting ke dalam ambing, ke 4 kuartil ambing untuk mencegah terjadinya atau mengobati infeksi ambing atau mencegah infeksi ambing berikutnya.
Karena obat ini sifatnya tahan lama, 45 hari bertahan di dalam ambingnya itu, sehingga bisa melindungi ambing selama masa kering kandang. Nah, pada saat ini juga diberikan pakan yang high fiber, banyak seratnya, energinya nggak terlalu tinggi, proteinnya nggak tinggi. Kenapa? Kalau pakai protein sama energi tinggi di sini, ini peternak jebol sudah, nggak bisa. Sapinya gemuk, tapinya modalnya gede banget di sini. Karena sapinya makan banyak, nantinya kegemukan, peternaknya rugi karena defisit nanti biayanya. Makanya biasa digunakan pakan yang energinya menengah dan proteinnya tuh rendah, kadang-kadang sampai medium. Jadi biasanya protein 15 atau 14 sudah cukup untuk sapi yang kering kandang. Nah, kalau di diagnosa ternyata bunting kembar, ini yang jadi masalah. Kalau kembar itu yang dikorbankan tuh bukan anak kalau sapi itu. Ibunya yang dikorbankan. Makanya sering terjadi, kalau ini sebenarnya bahasanya untuk kambing domba ya, pregnancy toxemia. Cuma saya pakai bahasanya untuk sapi karena gejalanya hampir sama. Dia kayak apa, bunting tapinya kok sangat menderita gitu, sampai kurus itu kan. Ternyata buntingnya kembar. Nah, karena peternaknya tidak tahu, ngasih makannya ya ngasih makan kayak induk biasa, jadi satu porsi gitu. Harusnya kan jadi kasih 2 porsi. Karena tidak tahu bahwa dia kembar, akhirnya dikasih makannya seperti biasa. Akhirnya energi yang didapat itu untuk anak saja, sehingga ini korban induknya akan sangat menderita. Makanya sering terjadi sapi indukan mau melahirkan robo, kemudian juga banyak sekali sapi yang diafkir sebelum melahirkan karena salah satunya ini ya. Tidak hanya kembar, tetapi karena emang kita tadi harusnya kan pakannya high fiber, mid energy, mid protein. Mereka ambil karena ini masa yang sangat sulit ya, sapinya tidak produktif, sehingga mereka udahlah nggak produktif dikasih makan seadanya. Kadang-kadang high fibernya cuma dari jerami, mid energinya mungkin cuma kadang-kadang nggak dikasih konsentrat. Ini yang parah ya. Makanya banyak sapi yang mengalami gangguan seperti pregnancy toxemia menjelang kelahiran dan akhirnya peternak sendiri yang rugi karena kadang-kadang sampai diafkir ibu induknya. Anaknya pun kadang-kadang banyak nggak bertahan. Kemudian biasanya pada masa kering kandang ini masa diberikan juga pakan yang mohon maaf salah ketik, kalsiumnya itu rendah. Jadi untuk mencegah hipokalsemia bukan dikasih kalsium, tapi selama kering kandang diberikan pakan yang kandungan atau mineral yang kalsiumnya rendah. Jadi jangan banyak-banyak kalsium malah. Kalau banyak kalsium malah roboh nanti. Kemudian kalau masa ini juga diberi sapi ditempatkan di kandang yang tidak diikat. Nah, kalau ngomong di peternakan rakyat kita freestyle bilang, wah dok nggak ada tempat lagi, tempatnya cuma segini-gininya katanya. Ya cuma harus kita sampaikan kenapa? Apalagi sapinya besar, itu perlu tempat kurang lebih 2 kali kandang semula. Ya kalau misalkan awalnya cuma 2 kali 3 meter, minimal sekarang menjadi 2 kali 6 atau 3 kali 3, 3 kali 4, lebih besar. Dia punya ruang space lebih besar. Kenapa? Ini ternyata salah satu menjadi penyebab banyaknya kasus torsioiteri di sapi-sapi yang diikat. Gerakan mereka selama bunting tua sangat minimal, sehingga uh, anak itu kan fetus itu di dalam uterus itu selalu bergerak, dinamis ya, bergerak kanan kiri gitu seperti itu. Nah, kalau induknya gerak apa ruang geraknya kecil, maka akan sangat mungkin banyak kasus torsionya meningkat pada kandang sapi yang diikat seperti ini. Ya. Terus diperhatikan BCS-nya harus tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tadi kita lihat sapi yang mau melahirkan nggak terlalu gemuk ya, karena BCS-nya mungkin 3,0 sampai 3,5 target nih. Beda yang mendekati kelahiran lebih besar sedikit nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau mendekati benar 2 minggu sebelum melahirkan ngapain aja? Biasanya tadi kanannya Bristol sudah mulai dikasih alas jerami atau alas yang tidak licin ya, karena banyak sekali kejadian sapi yang mengalami accident pada saat mendekati usia kelahiran. Salah satunya karena tadi lantai licin, kemudian juga karena ligamennya sudah mulai longgar sehingga mudah terjatuh. Ya, yang disebut exercise itu apa sih? Bukan sapinya suruh fitness, aerobik, bukan. Yang penting dia ada gerak. Gerakannya tidak hanya duduk bangun apa ya duduk bangun bukan. Dia gerakannya harus ada gerakan jalan ya sedikit. Itu untuk mempengaruhi juga otot-otot atau ligamen panggul sebelum melahirkan. Jadi sapi-sapi yang mengalami distoki ya cenderung sapi-sapi yang emang kurang gerak. Sapi yang kurang gerak, gemuk, terus kurang gerak di kandang itu biasanya melahirkannya tuh kalau nggak overdue lebih lama, maksudnya harusnya estimasi 3 hari. Nah sekarang bisa kadang 7 hari dia baru melahirkan. Ini salah satunya karena
exercise-nya, gerakan sapinya menjelang kelahiran itu kurang atau sangat terbatas. Ya. Kemudian juga harus dilakukan pengecekan ambing. Ada cek itu kita pakai stripping, dipencet itu keluar bagaimana ada susu ataukah nanah atau perkejuan, itu harus kita obati kalau sakit. Nah, vitamin A, D, E penting diberikan pada masa ini. Kenapa? Karena nanti membantu untuk metabolisme kalsium, magnesium, dan juga untuk pengeluaran plasenta, gitu seperti itu. Nah, kemudian ini menjelang kelahiran itu biasanya H-5, sapi ini sudah mulai kelihatan, nggak mau diem, nggak tenang, gelisah, kemudian ada perejanan kecil-kecil, nafsu makan menurun, ada discharge atau leleran keluar dari vagina. Saya lihatkan gambarnya nanti seperti ini, ya. Kemudian tanda-tanda kelahiran normalnya, ada namanya springing up itu nih ambingnya. Ambingnya yang dulu lepet sekarang sudah mulai membesar ya, karena pengaruh hormon estrogen progesteron, maka ambingnya sudah mulai membesar seperti ini. Walaupun susunya belum banyak, tapi sudah mulai kayak bengkak. Namanya springing up ya, mulai bengkak seperti ini. Dan masa-masa ini, nah ini kan, kandangnya sangat kecil terbatas, tetapi perhatian peternaknya bahwa oh ini sudah dikasih alas. Ini pakai daun pinus ya, pakai daun pinus yang udah kering. Ini bagus sekali untuk alas kandang supaya tidak licin, terutama kaki belakang. Jadi fokusnya kalau ini di kaki belakang ini penting sekali ya, supaya dia bisa ngerem. Kalau enggak ini kepleset di sini paling paling sering, paling rentan ya. Terus diperhatikan di sini ada nih di bawah perut ya, ada vena besar ya. Nanti di gambar berikutnya menjadi patologi kalau dia masalah seperti ini. Nah, ini terus di apa namanya saya sebutkan di sini ada menjelang 15 hari itu biasanya pertumbuhannya makin hari makin besar. Kalau 30 hari sebelumnya ambingnya cuma pelan, tapi kalau udah mau 15 hari mau melahirkan, itu kelihatan sekali sampai bengkak ya, sampai kadang-kadang netes. Air susunya itu netes. Kemudian kalau dipegang, ambing itu harus lembut. Permukaannya itu nggak kasar, nggak keras ya. Karena nanti bedakan dengan udem, itu patologi kelahiran ya. Ini persiapan melahirkan normal seperti ini. Kemudian ini saya gambarkan satu. Nah ini ya. Kalau ini kan, wah bagus katanya. Tapi lihat, yang bedakan dengan udem dengan normal. Ambing kiri dan kanan, ini namanya cleft. Celah ambingnya nggak ada. Ya. Ini kan ambing kiri, kuartir belakang kiri, kuartir belakang kanan. Di tengahnya ini harusnya ada cleft atau celah. Pada udem tidak nampak. Artinya apa? Kalau udem kan isinya cairan, bukan air susu. Prosesnya bisa normal, tapi bisa menjadi abnormal. Kalau misalkan ini sampai 6 hari setelah melahirkan masih seperti ini, harus segera diobati. Apa pengaruhnya kalau untuk kelahiran? Nah, kalau sapi sebesar ini, coba ini udah di lapang, ditaruh di lapang. Kalau di kandang, ambing sebesar ini, maka dia akan sulit untuk berdiri. Kadang-kadang terjadi namanya dislokasio ini femur, ini dislokasio kaput femur atau dislokasio patella, sering terjadi pada ambing-ambing seperti ini. Apakah distokia? Bisa distokia. Kenapa? Karena ini udem di sini menjadikan pembuluh-pembuluh darah di sini juga ngebendung. Makanya nanti akan sini lebih bengkak dan lain sebagainya dan berbahaya. Terus kalau ini terjadi di torsio, paling mengerikan kalau sapi sebesar ini ambingnya diguling atau di rolling, maka akan terjadi ruptur, terjadi abrasif dan lain sebagainya. Sangat berbahaya. Pilihannya sulit kalau seperti ini. Kalau misalnya terjadi torsio seperti ini, udah selesai, nggak usah diguling-guling, langsung disesar biasanya seperti ini. Nah, apa penyebabnya? Salah satunya itu kadang-kadang peternak suka ngasih garam ya, ngasih garam tuh dosisnya kebanyakan. Kadang nggak pakai takaran, sih penting mau makan kasih garam. Akhirnya terjadi namanya itu eh, tekanan osmosisnya berubah. Jadi di sini cairannya lari ke ambing seperti ini. Atau kalau pada sapi darah, saya sebutkan tadi gambarnya mana ya, yang ke atas. Nah ini ya, coba perhatikan, ini udem ya. Ini ambingnya sampai ini besar, tapi di bawahnya sini ada kayak kulit. Kayak kulit nambah sini. Ini udem juga. Ini adalah di dalamnya itu ada vena besar, mungkin sebesar ibu jari venanya itu dari ambing ini nanti masuk ke hiatus hernia di sini, masuk langsung bergabung dengan vena hepatika, ya seperti ini.
Ini pembuluh darah balik utama pada sapi itu. Kalau bunting, ini kepencet. Maka persis kayak kasusnya kayak varises gitu. Maka darah baliknya kepencet, maka darah sini kebendung, kadang-kadang pembendungannya sampai paha belakang sini. Ini akan menjadi penyebab distokia juga karena peredaran darahnya nggak lancar, ya. Nah, sapi seperti ini biasanya harus dilakukan tadi, diajak jalan keliling, gitu, exercise untuk memudahkan pompa darahnya itu lebih bagus di ekstremitas sehingga nanti tidak terjadi seperti ini, ya. Karena kalau apalagi darah ini uterusnya di sini, neken ini biasa jadi terjadi seperti ini, sampai bengkak. Ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke ini. Gejala kelahiran berikutnya, dia tuh sudah nampak adanya pengeluaran cervical plugs. Anda perhatikan di sini, ya, ini sapinya lagi bunting tua menjelang kelahiran, nampak dari vulvanya nampak cairan yang kental seperti ini, leleran seperti ini kental dan tidak putus. Warnanya bisa bening, sampai agak putih kekuningan bisa, tetapi tidak berbau. Apakah normal? Saya mau bilang seperti ini normal, ya. Karena cervical plug itu lendir yang ada di serviks dan fungsinya adalah untuk sumbat serviks. Jadi selama kebuntingan itu serviks itu nutup kan, ya kan nutup. Nah, untuk menguatkan ototnya itu nutup supaya tidak ada cemaran dari vagina, maka di tengah-tengahnya itu ada lendir yang sangat kental untuk mencegah adanya cairan yang keluar atau masuk dari vagina atau uterus. Sehingga kalau ada gejala seperti ini, artinya serviksnya sekarang sudah membuka. Kalau ada leleran seperti ini, artinya serviks yang tadinya nutup sekarang sudah mulai membuka pelan-pelan. Nah, ini menjadi penanda bahwa dia akan melahirkan. Apa istilahnya? Karena udah ada relaksasi daripada otot serviks, ya. Nah, biasanya kalau kita rogoh provaginal itu serviksnya yang di bagian belakang itu sudah terbuka kurang lebih 2 jari seperti ini atau 3 jari. Biasanya 2 atau 3 senti sudah ngebuka. Dan itu menjadi penanda bahwa ini sapinya mau melahirkan. Jadi besok lusa kalau ketemu sapi seperti ini distokia nggak, Dok? Ya harus diperiksa dulu, lubangnya ngebuka nggak? Kalau diperiksa ternyata masih nutup dengan kondisi seperti ini, terus usia kebuntingan udah mendekati kadung lebih, nah ini harus ada intervensi, apakah diberikan obat dan sebagainya. Karena berbahaya kalau nanti dia merjan tanpa pembukaan, gitu ya. Nah ini berikutnya, ini terjadi pada H-5 sampai H-2 sebelum kelahiran. Ada namanya relaksasi. Perhatikan di sini ada relaksasi ligamen, ya. Ligamen antara sakrum dengan koksigea. Berarti di sini, ya. Dan ada sakroiliaka yang sakrum dengan ilium sini. Maka kelihatan sapinya kendur di sini. Ini trik ya, kalau dokter hewan nanti kalau ke lapangan, sapinya dok, ini sapinya udah masa HPL-nya udah masuk. Kira-kira berapa hari melahirkan? Anda cukup pegang daerah sini. Dipegang daerah sini nih, ada tuber tuber isi dengan pangkal ekor ini. Kalau dia tidak melahirkan atau kondisi normal, akan keras seperti tulang ligamen ini. Tetapi kalau Anda pegang nanti bentuknya lembek seperti seperti otot, ya lembek dipegang ini lembek sekali. Maka bisa bukan dipastikan. Ini menjadi suatu penanda bahwa kurang lebih dia H-5 sampai H-2 sebelum melahirkan, ya. Jadi ini menjadi penanda. Kalau misalkan besok lusa, dok ini sapinya belum gejala melahirkan, tolong periksa kira-kira kapan. Sebelum Anda palpasi rektal, Anda perhatikan dulu. Atau sebelum Anda palpasi pervagina, perhatikan dulu ini ligamen ini. Apakah sudah kendur atau belum? Kalau masih kencang, kita bisa bilang, wah masih lama. Karena ini erat kaitannya dengan pelebaran rongga panggul. Jadi rongga panggul itu kan dibentuk dari sakrum, ilium, sama pubis. Membentuk suatu apertura. Kalau ligamennya menjadi longgar, termasuk simfisis pubis, maka rongga atau lubang, apertura, pintunya pelvis itu akan membuka kurang lebih sekitar 2-5 cm lebih lebar dibandingkan pada kondisi tidak melahirkan. Jadi kalau sapi yang mau melahirkan,
kelihatan nampak jalannya kayak megal-megol, kayak bebek. Kenapa? Karena ligamen-ligamen ini udah mulai kendor. Makanya kalau lantainya licin, dia kepleset, udah selesai. Bisa terjadi fraktur, ligamen ruptur, lain sebagainya. Jadi ini posisi rentan. Kalau sapi-sapi mau melahirkan tuh di situ, ya. Bukan di stokia lagi malah. Itu malah kadang-kadang suka sampai fraktur, ya. Seperti itu. Nah, yang masalahnya kalau tidak terjadi relaksasi di stokia pasti. Kalau mau melahirkan nggak ada relaksasi ini karena ada gangguan hormon dan sebagainya. Distokia pasti, karena ini harusnya kendor semua. Bukan hanya serviks yang melebar, tapi bagian otot-otot ini harus apa, melunak. Nah terus kalau Anda menyuntik nanti, mau nyuntik nih sampai seperti ini, tidak boleh di area ini. Satu, dua, tiga, nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah ligamen. Kalau nanti sekali suntik sapinya bisa langsung roboh nggak berdiri lagi, ya. Karena nanti di sini ada saraf isiadika yang besar sekali. Biasanya nyuntiknya dia agak sebelah sini. Ini sapinya agak kurus. Kalau kurus seperti ini jangan ambil risiko. Kita nyuntiknya mending di trapesium di bagian bahu kalau mau ada penyuntikan, ya. Seperti ini. Nah, kalau pada sapi darah posisi seperti ini bisa lebih lama. Kalau sapi darah itu prosesnya udah menunjukkan biasanya ada jeda waktu 2 sampai lari dan masih normal. Jadi mereka tuh perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan yang laktasi. Pembengkakan pulpa tadi saya tunjukin ya, pulpanya bengkak, tapi beda dengan birahi. Kalau ini pulpanya bengkak banget dan ada leleran tidak cairan. Nah, terus ini kita maju, tadi kan -2 hari. Sekarang kalau -2 hari menuju kelahiran, apa sih yang terjadi? Ada gelisah. Gelisah itu atau relentless itu nggak betah duduk, nggak betah berdiri. Kadang-kadang sampai 10 menit berdiri, terus rebah duduk lagi, terus berdiri lagi. Terus ada aktivitas namanya tail wishing, ya. Ini ekornya tuh geraknya lebih cepat, kiri kanan ngibas-ngibas ekor gitu, ya. Itu salah satu penanda bahwa dia akan sudah mulai ada perejanan awal. Rasa nggak enak di bagian rongga pelvis itu menimbulkan gejala tadi. Nyeri tadi, dolor, ya, dolor, nyeri tadi diekspresikan dengan tadi ketidaknyamanan. Dia berdiri, nanti duduk lagi, berdiri, duduk lagi. Sambil duduk nanti mulai rejanan. Ini hasil dulu, ini kerjaan iseng saya dulu nih. Saya hitung nih, kalau mau melahirkan itu berapa. Ada yang pertama itu 4 jam sekali rejanan itu. Kemudian dia maju 2 jam sekali, 1 jam sekali, 30 menit sekali, 15 sampai 5 menit sekali, ini udah close dan mau deket banget sampai akhirnya kelahiran, ya. Nah, ini terjadi relentless ini biasanya 24 jam sebelum partus. Jadi kalau udah lihat gejala seperti ini biasanya sudah lewat 24 jam, artinya mendekati waktu kelahiran. Tinggal kita hitung aja ini parameternya. Berapa menit sekali dia merejat, maka akan kita estimasikan, oh ini 3 jam lagi melahirkan. Kenapa? Nah, kita kadang-kadang gitu, dok, kira-kira kapan nih biar nanti kita siapkan. Oh Pak, nanti aja tunggu, ini kemungkinan 6 jam sekali. Dasarnya apa? Dasarnya ini jumlah rejanan, pembukaan, dan sebagainya. Maka kita bisa simpulkan, oh ini kurang lebih sekian jam lagi mau melahirkan. Seperti itu. Jadi ini faktor penanda yang bisa kita lihat dari sapi. Kemudian, nah ini, ya. Kalau sepik itu ngebuka karena ada namanya juga di sini refleks Ferguson. Jadi refleks Ferguson itu kalau kita sentuh sepiknya maka dia langsung gerak. Artinya kalau kita lihat dari sini, kenapa ada rejanan 4 jam, 2 jam, 1 jam 30 sampai 5 menit, kadang-kadang sampai 2 menit sekali. Karena bagian daripada cairan selaput petus sudah menekan daripada serviks, anak ekstremitas menekan serviks, maka itu menjadikan terjadinya refleks Ferguson. Refleks itu kan nggak perlu ke otak belakang, dia cuma di tulang belakang sini aja. Ada rangsangan pada serviks, kemudian langsung ada kontraksi. Rangsangan pada serviks, ada kontraksi. Makanya ini bisa kita lakukan untuk memodifikasi kalau sapinya tidak ada rejanan. Kalau besok lusa Anda mau menolong kelahiran, terus, dok ini sapinya nggak ada rejanan. Udah, terus, oh ini serviksnya udah ngebuka, tapi kok nggak ngerjan. Ini bahaya nanti, kelamaan. Terus gitu, obatnya kita nggak punya nih kadang. Oh, oksitosin nggak punya misalkan. Gimana ya? Nah, biasa saya lakukan ini perangsangan refleks Ferguson ini dengan cara nanti serviksnya itu dielus ya pakai ujung jari seperti ini. Jadi pas kita masuk tangan provaginum, kita si serviksnya kita rangsang dengan cara gerakan tangan seperti ini, maka secepat itu langsung dia ngerjan. Walaupun kecil dia rejan. Tapi jangan diteruskan, diam dulu. Nanti dia merejan, diam dulu. Ini juga penting dilakukan pada saat nanti Anda nolong kelahiran, pada waktu mau traksi.
traksi itu boleh dilakukan penarikan kalau ada bantuan terjanan induk. Nah, seringkali terjadi trauma partus karena kita nariknya kayak tarik tambang. Kaki nongol tarik, tidak memperhatikan induknya merjan atau tidak. Perjalanan induk penting karena dia mendorong dari depan. Nah, kita dokter hewannya, petugas itu nolong dari belakang. Nah, kalau tidak sinergis, misalkan belum ada rejan kita tarik, maka terjadi ruptur. Dari mana? Sepanjang saluran genitalia bisa ruptur. Tapi kalau gerakannya harmonis, induk merejan, kemudian kita tarik, maka pedetnya insya Allah berjalan lebih cepat pada waktu kita tolong. Seperti itu. Jadi, nah, refleks perkusan ini perlu diperhatikan. Kenapa? Ini menentukan berapa kali nanti gerakan. Kalau tidak ada, kita bisa rangsang ini supaya nanti pas waktu kita tarik, dia ada rencana. Intinya itu. Nah, kantong amnion itu kan ada dua. Nanti saya gambarkan di sini ada videonya kayak. Oke, nah ini lihat ya. Ada istilah ketuban yang pecah. Seperti ini. Ini sapinya bukan lagi miksi, bukan lagi kencing. Ya, ini kelihatan. Ini ada selaput fetus. Ya. Selaput fetusnya namanya kantong alantoid. Apa yang terjadi? Lihat cairannya. Cairannya berbusa seperti ini, warnanya kuning kecoklatan dan sifatnya persis seperti urin. Ya. Makanya nanti kalau dicium baunya ini sedikit bau amoniak. Punya siapa ini? Bukan induk, ini punyanya fetus. Jadi selama di dalam uterus, metabolismenya itu fetus sudah mengeluarkan cairan seperti urin ke dalam kantong alantoid. Makanya alantoidnya makin tambah kebuntingan kan tambah besar. Nah, itu gunanya apa? Pas waktu mau kelahiran, dia fungsi utamanya untuk membuka serviks. Kalau dia pecah seperti ini, berarti kita asumsikan serviks sudah terbuka sempurna. Apa yang kalau sudah terbuka sempurna, maka lapisan keduanya yang nongolnya. Saya seperti ini. Nah, kan? TWC-nya ada, tetapi ini kantong amnionnya sudah, sorry, alantoidnya sama tadi, selaputnya tipis, warnanya agak kuning kecoklatan. Ini alantoidnya sudah pecah. Berarti serviks sudah terbuka sempurna, pangkal ekor sudah longgar semua. Maka yang berikutnya nanti diikuti dengan proses pengeluaran daripada kantong amnion yang warnanya putih. Selaputnya lebih tebal dengan cairan putih seperti air kanji, ya, tajin, seperti kayak apa air dari sagu yang diencerin pakai air panas. Licin banget. Apa, ini untuk mengurangi friksi waktu dia melahirkan, ya, kita lihat. Ya, kantongnya persis kayak balon. Televisinya ada, tidak nyaman, ekornya gerakannya cepat seperti ini. Nah, ini yang lembaran ini ada tadi bekas alantoidnya, yang ini adalah amnionnya. Ya, warnanya lebih putih. Nah, kalau dipegang, kita masuk ini udah ada ekstremitas. Bisa kepalanya, bisa kakinya, kaki depan, kaki belakang, atau ekor. Jadi ini udah siap delivery, tinggal ngedorong. Tapi syarat utamanya ini harus pecah. Karena ini yang isinya amnion ini akan melubrikasi saluran genitalia supaya nanti pedetnya mudah keluar. Yang jadi masalah kadang-kadang ini belum pedetnya masih jauh, ini dipecahkan sama peternaknya. Akhirnya yang terjadi yaitu distokia. Distokia yang dibuat-buat. Harusnya lahir normal karena salah penanganan menjadi distokia beneran. Ya. Ya, ini. Nah, ini kalau sudah nongol, kita bisa bantu. Ini dibantu karena ini sapi darah ya. Masih kecil tuh badannya. Lihat nih. Ini udah siap untuk dilakukan traksi ya. Karena tadi ketuban itu pecah, sapinya dibawa ke tempat yang lebih lebar supaya memudahkan. Tadi aslinya kan sempit karenanya dibawa ke pinggir sini supaya mudah seperti ditarik seperti ini. Kita lakukan tali misalnya diikat bagian persendian palangsnya sini, nanti dibantu untuk kelahiran seperti ini ya. Kalau sudah pecah tadi ketubannya, artinya ini bukan ketuban sudah pecah, amnionnya sudah melumuri ini, kita tinggal tarik. Ini kategorinya easy pull, jadi ditariknya nggak banyak orang ya. Udah. Nah, kemudian ini sebagai kesimpulan mungkin yang saya waktu itu filmkan, saya nggak bisa ini, para medisnya yang saya filmkan seperti ini. Ini mungkin nanti untuk merecap apa sih yang kita lakukan. Nah, ini sapi yang melahirkan di kandang repot, akhirnya dibawa keluar supaya mudah penanganannya. Nah, posisinya, lihat. Ini yang saya maksud refleks perkusan. Petugas saya suruh masuk tangannya ke dalam,
dan lakukan pemeriksaan eh, jalan lahir plus fetusnya. Pada saat itu pasti nyenggol-nyenggol serviks. Makanya pada masuk langsung ada rejanan. Rejanan seperti itu. Ya, setelah posisinya sudah ketemu dan ini emang udah beberapa jam sapinya udah repot, makanya dilakukan pertolongan. Ini termasuk distokia yang easy pull sebenarnya, tapi kalau kondisi induknya lemah, maka apa namanya dilakukan bantuan seperti ini. Nah, ini posisi yang kedua setelah dipastikan bahwa jalan lahirnya normal, normal seperti ini, ya, lihat, diposisikan. Kira-kira ini kaki belakang apa kaki depan? Ya, ayo, kita posisi seperti ini, kita bikin kuis sementara ada yang bisa jawab. Nah, kira-kira ini lahirnya normal apa sungsang? Ayo, ada yang jawab bisa nggak? Ayo, siapa yang mau jawab? Dek, Ya, kurang. Kalau posisi seperti ini kira-kira gimana nih? ini Karena, teracaknya teracak depan apa belakang nih? ayo, Kaki depan apa kaki belakang nih yang sudah nongol nih? Yuk, Kaki belakang. kaki belakang. Tahunnya dari mana? Ayo. yang nebak ayo tadi. Coba jelaskan tahu dari mana. Karena besok lusa nanti kalau ada ke lapangan yang dijumpai seperti ini, terus main-main tarik-tarik aja. Ternyata itu yang satu kaki depan, satu kaki belakang sangat mungkin ya. Atau kelahiran kembar, dua-duanya ditarik ya, nyangkut juga gitu. Makanya perlu tahu. Oke, nggak ada yang jawab lagi ya. Ya, kita lanjut videonya. Oke. Itu perlu diperhatikan ya, berarti memang harus itu kaki depan apa belakang atau jangan-jangan kaki satu kaki depan satu kaki belakang. Ya, Ditarik saja, tambah repot. sorry dok, ini kok malah hilang. Ya enggak apa-apa, sambil itu biar saya seloni gitu adik-adik mahasiswa ini. Nanti saya akan ini jadi presensi kalian nanti dua kali ya. Satu yang pertama tadi, terus yang kedua nanti 5 menit sebelum berakhir, sebelum jam 12. Jadi ini nanti kuliahnya sampai jam 12 ya, adik-adik. Tepat jam 12, tidak kurang. Saya masih sharing ya Bu ya? Masih? Masih sharing video ya? Masih ya? Masih ya? Masih? Oke, saya takutnya. Saya geser dulu, saya nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Saya ulangi lagi, ini adalah untuk tindakan reposisi. Tindakan reposisi ini apa namanya? Untuk memastikan sepasti mungkin bahwa yang nanti akan keluar duluan tuh apa? Kaki depan, kaki belakang, atau kepala ya. Seperti ini. Nah, pada waktu itu juga kita lakukan perangsaan pada serviks supaya ada perejanan. Seperti ini. Perhatikan posisi sapi rebah. Kalau menolong kelahiran, harus lo perhatikan posisi kaki belakang sapi yang seperti ini. Ini berbahaya sekali kalau posisi kita terlalu dekat, bisa kena tendang benar ya. Tapi karena ini mas sapinya udah lemah, mau melahirkan, jadi tidak terlalu banyak gerak ya. Seperti ini ya. Kita lihat, ini sudah pasti. Itu kita tarik. Dan ternyata, oke, coba ya. Lihat, yang kita gunakan ada dua macam tali. Satu tali yang ini, yang hitam ini untuk ikat ekor. Tapi ada satu tali kecil. Nah, nanti kita akan lihat. Dan ternyata kaki depan. Ya, jadi apa namanya? Walaupun dia menghadap ke atas, ingat posisi ini adalah posisi sapi rebah. Kalau posisi sapi rebah, maka posisi yang tadi nampak kaki belakang akan nampak seperti berputar ke atas. Seperti itu. Makanya saya tunjukkan tadi di videonya itu ada tali dua. Tali yang biru kecil ini adalah untuk fiksasi kepala supaya dia tidak tertarik ke belakang.
Maka penting sekali kalau untuk distokia seperti ini kita harus posisi kepala kaki depan itu harus sejajar. Karena kalau tidak, posisi kepalanya akan nengok ke belakang dan akan menjadi Fleksi ya. fleksio ya. Makanya tadi ada tali ini bantuan tali biru ini adalah untuk yang diikatkan ke daerah tengkuk untuk supaya fiksasi pedetnya tidak nengok lagi ke belakang seperti ini ya. Ini lakukan apa namanya ya seperti ini agak dibantu dengan cara digoyang seperti ini untuk membantu pedetnya bernafas ya. Nah, seperti ini sebenarnya ini kurang orang harusnya diangkat. Ini lemah sekali ya. Ini digoyang ini sepertinya untuk mengeluarkan ini cairan yang tadi kemungkinan tertelan dan terjadi asfiksia karena setelah keluar dia itu akan bernapas normal dengan menggunakan paru-parunya sehingga kalau ada cairan di sini terjadi asfiksia bisa menyebabkan dia kematian karena tersedak ya. Makanya digoyang ini supaya keluar, kemudian juga setelah ini dilakukan kadang-kadang kalau napasnya kurang bagus atau denyut jantungnya lemah, kita lakukan resusitasi atau pernapasan buatan dengan resusitasi jantung di sini seperti ini karena ini kondisinya baik, dia hanya dilakukan gojlokan seperti ini aja supaya mengeluarkan cairan. Terus dirangsang dengan kaki depan gerak kiri belakang, pompa dada seperti ini untuk nolong kelahiran. Baik, ini ada yang angkat tangan mau bertanya Ya, kah? silakan. Yuk, permisi dok, izin bertanya. Ya. Untuk kasus fetus yang pada kondisi pada saat di uterus tidak pada kondisinya yaitu kaki depan tidak ada di dekat jalan tidak keluar. dekat pada rongga pelvis, itu kan memutarnya menggunakan parakebidanan. Untuk cara cara memutar fetus agar kembali pada posisinya itu gimana ya dok? Tanpa merusak kandungannya. Oh ya, sorry ya. Jadi mungkin nanti lebih jelasnya nanti saya jelaskan di pertemuan kedua ya, karena untuk Ya, ini tentang pendahuluan penanganan distokia ya, distokia. Chris ya. Tapi sementara saya sampaikan ini sebagai dasar tadi predileksi faktor penyulit yang menyebabkan dia distokia seperti apa. Nanti yang penanganan di kedua, tapi nggak apa-apa saya sampaikan di sini. Kalau biasanya kalau memang ada namanya teknik namanya reposisi. Reposisi itu untuk menempatkan artinya gini. Kita mau posterior atau anterior, sing penting itu. Kalau dia dorsoventral, ventrolateral dan sebagainya, itu namanya reposisi. Termasuk tadi pertanyaannya. Jadi fleksio tangan, ekstremitas, fleksio leher, kepala itu direposisi dulu. Direposisi untuk mencapai approachable-nya apa? Mau anterior atau posterior. Jadi kalau misalkan emang dia posterior, terus kita mau balik jadi anterior, itu hal yang jangan dilakukan. Jadi kalau emang sudah dia posterior, sudah lakukan posterior, sing penting kakinya plus ekor itu nongol keluar. Jadi prinsipnya gitu, kalau dia posterior jangan jadikan dia anterior, kalau anterior jangan jadikan dia posterior. Itu sulit dan emang jangan dilakukan. Yang boleh dilakukan tuh misalkan kayak tadi, kalau misalkan ada lehernya ngelipat, kakinya ngelipat, kita lakukan torsi pemutaran dengan cara tadi dikhawatirkan takut merusak, makanya kalau kita lihat tadi pedet yang baru lahir, di ujung kukunya itu ada pelindung. Kayak semacam lapisan lunak ya di ujung kukunya itu sehingga dia tidak akan merusak dengan tendangan si kakinya pedetnya itu dia tidak akan merusak daripada uterus dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Biasanya karena penanganannya lama, kadang-kadang selaput ini copot. Ya. Selaput ini copot sehingga lebih tajam dan penanganan distokia yang lama berisiko menjadikan ruptur kalau sampai nanti ujung kukunya tuh jadi runcing sekarang, tidak tumpul lagi, berbahaya sekali. Makanya nanti pada waktu kita melipat dan sebagainya, posisi tangan kita tuh seperti ini. Jadi kaki pedet itu dipeluk sama tangan ini. Tidak boleh bergerak bebas. Jadi pada waktu reposisi yang jadi acuan kita adalah waktu menarik ekstremitas, kuku itu harus dilindungi sama tangan kita. Jadi jangan sampai menyentuh dinding uterus secara langsung. Prinsipnya itu. Nah, bagaimana cara memutar? Memang kuncinya dia akan berputar bebas. Dia akan mudah berputar kalau masih ada cairan.
Kuncinya itu. Jadi pada waktu kita reposisi, terus cairannya udah kering, jangan lakukan. Jadi kalau, oh ini tinggal dikit lagi dok, tapi udah kering, jangan lakukan. Karena itu sangat mudah terjadi ruptur. Sangat mudah, saya teraskan sini. Ya, sangat mudah untuk ruptur atau terjadi pendarahan. Jadi kalaupun mau dilakukan reposisi, Anda harus yakin bahwa di situ masih ada cairan. Kalau tidak ada cairan, peralatan terbatas, maka Anda harus lakukan penambahan atau infusion cairan seperti cairan amnion ke dalam uterus. Biasanya kita buat dari air ini, sagu ya, apa namanya tuh, tapioka. Nah, tapioka itu misalnya 1 kilo nih, 1 tepung tapioka dikasih air panas, ya, air panas, dulu ditambah terus sampai nanti bentuknya kayak lem tapi lebih cair. Kayak apa ya? Makan tuh kayak papeda tapi lebih cair lagi. Mungkin seperti itu. Nggak usah pakai apa-apa, air hangat aja, jangan panas. Nanti setelah cair, nanti dibantu dimasukkan dengan tangan petugas atau lo harusnya masuk pakai kayak spuit besar ya, tapi bisa dibantu kok dimasukkan ke dalam apa namanya vagina dengan bantuan tangan untuk menambah volume cairan tadi di dalam uterus atau setidaknya melumasi jalan kelahiran. Itu yang penting. Jadi kalau mau melakukan reposisi plus kering itu kontraindikasi ya. Kalau kalau langsung sesar sesar. Tapi kalau misalkan masih mau dicoba, maka lakukan harus dengan bantuan adanya cairan di dalam uterus atau jalan kelahiran untuk menghindari friksi antara fetus dengan jalan lahir sehingga akan lebih mudah selamat. Tekniknya diputar. Kadang-kadang ini yang menarik di lapangan itu. Kalau ada lipatan seperti tadi, terus terbatas gitu cuma 2 orang. Kadang-kadang sapinya saya diamin bentar. 15 menit kita istirahat, sapinya istirahat. Kadang gulang-guling kiri kanan. Kadang lurus sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau masih hidup, fetus itu selalu bergerak. Nah, kuncinya tadi, selama ada cairan di dalam uterus, fetus itu akan bergerak bebas. Jadi kadang-kadang kita tidak melakukan hal yang terlalu fundamental, hanya diistirahatkan, dikasih cairan. Kadang-kadang posisinya robah sendiri. Nah, sekalipun Anda mau melakukan pemutaran, harus ditambahkan cairan atau posisinya jangan rebah seperti ini. Kalau mau reposisi, posisi yang sangat mudah itu adalah posisi berdiri. Karena kalau posisi rebahan, Anda mau gulang-guling juga susah. Gitu. Jadi reposisi itu dilakukan pada saat sapinya berdiri, itu akan lebih mudah. Ya. Itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertemuan kali ini. Mungkin di yang depan saya akan tampilkan video atau gambar yang lebih jelas. Ya. Oke, ada lagi? Ada waktu 3-5 Ada menit. pertanyaan lagi? Ini kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya akan ini lagi ya, Dok Yus, Ya, izin untuk presensi lagi. baik-baik. Eh, Mohon ini di stop sharing dulu saya. Baik. Oke, ini presensi yang kedua.